Episode 73 Kastil Echo Hill. Tang Tian tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerobos masuk ke kediaman Mingsu. Silakan hapus ini, terima kasih. Tang Tian menunjuk ke dinding cahaya di sekitarnya. Oh, Mingsu secara tidak sadar melepas dinding cahaya, sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya, dinding cahaya sudah pergi, menyebabkan wajahnya berubah. Semua dinding cahaya ini dikustomisasi dari undang-undang yang dimaksudkan untuk pembatasan dan digunakan untuk peringatan, dan ditinggalkan dari generasi sebelumnya. Tanpa perlindungan dinding cahaya, dia praktis tak berdaya di depan masker wajah hantu seperti domba jinak. Gelombang apa yang baru saja aku lakukan? Gelombang. Mingsu menjadi tenang, tetapi kegelisahan memenuhi seluruh hatinya. Tapi yang mengejutkannya adalah sosok abu-abu itu tiba-tiba melewatinya. Ghostface Mas bahkan tidak punya niat melakukan apapun padanya. Tunggu sebentar, arah itu kamarku. Wajah Mingsu langsung memerah, dia diam-diam merasa jengkel. Gelombang bagaimana masker wajah hantu menerobos masuk ke kamar wanita. Gelombang dia mengepalkan giginya dan mengumpulkan keberaniannya dan mengikuti. Tang Tian seperti embusan angin yang masuk, tetapi setelah itu, ia menjadi bingung. Ruangan itu besar, tetapi penuh dengan sepatu, pakaian, dan banyak sekali produk wanita yang tidak dikenal. Itu seperti sebuah gudang kecil, menyebabkan Tang Tian menjadi bingung. Dia harus sangat berhati-hati untuk tidak menumbangkan apapun. Selanjutnya, ada tumpukan dan tumpukan pakaian, lemari sepatu, peti kayu, menyebabkan tempat itu menjadi labirin. Apa arahnya menuju gedung awan plaking? Tang Tian bingung, semua yang ada dalam visinya adalah semua jenis sepatu dan pakaian berwarna, produk-produk yang mempesona berbaris satu sama lain, menyebabkan Tang Tian kehilangan arah. Langkah kaki di belakang Tang Tian menjadi penyelamatnya. Wajah Mingsu begitu merah sampai-sampai darah akan merembes setiap saat, tidak ada yang memasuki kamarnya sebelumnya, dan dia tidak suka orang lain membersihkan kamarnya, jadi tetap berantakan. Keluarga Sue kaya, dan dia tidak punya hobi, jadi dia akan menghabiskan semua uangnya untuk produk-produk seperti itu. Sangat disayangkan dia harus mengambil alih rumah, dan tidak bisa berpakaian santai, jadi pakaiannya anggun dan elegan, tetapi keinginan batinnya untuk semua hal yang indah, selalu dipuja olehnya. Ini benar-benar berantakan di sini. Mendengar kata-kata Tang Tian, wajah Mingsu menjadi panas, dia sangat ingin menggali lubang dan merangkak ke dalamnya. Kamar-kamarnya sebenarnya dihakimi seperti itu, Mingsu menjadi sangat malu. Tapi dia masih terkejut melihat betapa kasual masker wajah hantu bersamanya, seolah-olah mereka saling kenal. Tunggu sebentar, mengapa Ghostface Mas di Sue Residence? Gelombang. Mingsu kaget. Tang Tian tidak memberinya waktu untuk berpikir, di mana gedung awan memetik. Memetik bangunan awan. Mingsu kaget sekali lagi, tanpa sadar dia menunjuk ke kanan, lewat situ. Sebelum dia bereaksi, topeng wajah hantu sudah menghilang. Mingsu memukul bibirnya sendiri, gelombang apa yang terjadi padamu hari ini? Mengapa kamu begitu terganggu? Mengapa kamu berbicara tanpa berpikir? Apakah kamu terlalu lelah? Gelombang. Tunggu. Sebentar, memetik bangunan awan. Gelombang. Tubuh Mingsu menjadi kaku, wajahnya berubah. Gelombang memetik bangunan awan, milik keluarga Qin. Masker wajah hantu ingin mengambil tindakan terhadap mereka. Gelombang. Tapi kenapa? Niat dingin muncul di hati Mingsu, keluarga Sue telah bertahan dalam bayang-bayang keluarga Qin selama bertahun-tahun, dan dengan demikian besarnya kekuatan keluarga Qin telah sangat dicetak dalam dirinya. Dia berani tidak menaati keluarga Qin, tapi itu karena masalah keluarga Sue yang dijual ke keluarga Lu sudah berlebihan. Tapi dia tahu bahwa, selama informasi ini mendarat di keluarga Qin akan segera menelan keluarga Sue tanpa ragu-ragu. Ghostface Mas menyelinap ke gedung awan memetik dari Residence Sue. Jika ada kerugian di gedung awan memetik, keluarga Qin akan menggunakan pertempuran sebagai alasan, dan kemudian keluarga Sue. Mingsu bergidik, wajahnya menjadi seputih kertas. Dia menggigit bibirnya, tetapi dia berteriak dalam pikirannya untuk tenang. Gelombang sejak kapan Ghostface Mas memasuki Sue Residence? Mengapa dia bergerak di gedung awan memetik? Gelombang tiba-tiba, dia berpikir tentang pidato santai yang digunakan oleh masker wajah hantu seolah-olah mereka saling kenal. Dia terkejut, gelombang mungkinkah? Gelombang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju gudang. Tepat ketika dia berlari keluar ruangan, dia mendengar ledakan, dia menoleh ke belakang untuk melihat, gedung awan plaking yang tinggi telah dipotong menjadi dua di tengah, dan jatuh menuju Sue Residence. Bayangan terbang, raungan dipertukarkan, dan semua darah di wajah Mingsu telah menghilang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Tang Tian telah mendekati di dekatnya, terlepas apakah itu Wei Han atau Mu Ze, mereka tidak pernah mengharapkan masker wajah hantu untuk memulai serangan. Bahkan jika Ghostface Mas mampu mengalahkan Ben Shen, tetapi di mata mereka, Ghostface Mas yang sendirian dan tidak dapat menyebabkan reaksi besar. Keluarga Qin telah membunuh banyak ahli secara diam-diam, dan mereka berdua telah bertemu di depan banyak seniman bela diri yang kuat, sehingga mereka tidak menempatkan masker wajah hantu di mata mereka. Di bawah tekanan besar keluarga Qin, masker wajah hantu hanya bisa berjuang dengan pahit, untuk memulai serangan terhadap keluarga Qin. Itu terlalu bodoh.
Selama orang itu punya otak, dia tidak akan pernah memilih jalan bunuh diri ini. Menyelinap jalan ke memetik bangunan awan, Tang Tian diam-diam semakin dekat. Dia baru saja menerobos, dan memiliki kondisi pikiran yang maksimal. Bahkan tindakan paling menit pun akan menyebabkan kekuatan asal meluap di tubuhnya beriak. Tang Tian yang telah memasuki kondisi pertempurannya menjadi sangat keren. Kesejukan seperti itu bukan hanya untuk musuh, tetapi untuk dirinya sendiri. Meskipun kekuatan asal mengamuk di tubuhnya, keadaan pikirannya sangat fokus sehingga gerakannya, napas dan detak jantungnya tidak terpengaruh sama sekali, setiap gerakan dilakukan dengan lancar tanpa gerakan tambahan. Dia seperti seorang pemburu yang luar biasa, diam-diam menarik mangsanya ke dalam radius serangannya sendiri. Saat dia bergerak, Wei Han sedang berlatih pedangnya, cahaya pedang itu seperti air, mengalir tanpa henti. Teknik pedangnya licik, aneh dan penuh dengan racun. Seperti ular berbisa, setiap gerakan mengandung metode membunuh yang paling tidak masuk akal. Warna hitam pudar melingkar di sekitar cahaya blade cairan putih, seperti kabut hitam yang melekat. Wei Han adalah seorang pejuang dengan temperamen yang meledak-ledak, tetapi begitu dia berlatih pedang, kepribadiannya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat dingin dan aneh. Tiba-tiba, dia merasakan perubahan udara di sekitarnya. Kabut hitam pada cahaya pedangnya tiba-tiba menghilang, udara di ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Wei Han terkejut, dia berteriak, "Enek." Petik 2. Bang! Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak dari bawah kakinya. Dia merasakan tanah bergetar, dan tubuhnya tiba-tiba berjingkrak di udara, jantungnya melompat, bangunan itu runtuh. Balok kayu di bawah kakinya tiba-tiba melesat ke arahnya seperti hujan. Tanpa berpikir, sosok Wei Han melintas, dia terbang keluar. Dia bergegas keluar dari gedung, Wei Han tidak bisa melihat apa-apa, tetapi indera dalam benaknya melompat dengan waspada merah, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia segera melepaskan cahaya pedangnya ke arah depan. Ding ding ding. Percikan api dinyalakan, beberapa bilah cahaya tampaknya dipotong menjadi dua oleh sesuatu atau seseorang. Menggigil kedinginan menjalar ke tulang punggung Wei Han, dia akhirnya bisa melihat di depannya. Di depannya, ada beberapa helai benang hukum menjalin, menyegel jalan depannya. Meskipun semua utas hukum ini sangat baik, tetapi mereka sangat tajam, dan dalam kekacauan, sulit untuk dideteksi. Jika aku bergegas ke depan, aku akan diiris menjadi beberapa bagian di sana dan kemudian. Kelangkaan lawan menyebabkan Wei Han merasa takut untuk pertama kalinya, ledakan di bawah kakinya mengandung banyak kekuatan, tetapi dalam situasi itu, lawan mampu diam-diam mengeluarkan teknik pembunuhan lain, yang menunjukkan betapa menakutkannya lawan, metode itu. Tetapi dalam gangguan, batu-batu di belakangnya tiba-tiba bangkit seperti hujan. Bar cahaya di tangan Wei Han bergerak, batu-batu dan balok yang rusak tampaknya dihentikan oleh tangan yang tak terlihat sebelum terbang ke arah lain. Tapi detik berikutnya, siswa Wei Han menjadi bulat, balon multiwarna muncul di depannya. Merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimutinya, dia merasakan aura mematikan di dekatnya. Pada saat penting hidup dan mati, Wei Han melepaskan pisau perak di tangannya tanpa ragu-ragu. Setelah dipisahkan dari batang perak, itu berubah menjadi kabut hitam. Kabut hitam itu berubah dan mengaum, itu berubah menjadi ular yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengaum. Bola cahaya multiwarna dan ular hitam bertabrakan. Wei Han tidak peduli dengan hasilnya, menggunakan semua yang dia miliki, dia melompat ke kiri. Muze yang telah terbang keluar dari gedung seperti layang-layang, bagian atas awan cabang condong ke satu sisi, tetapi batu dan papan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah seperti hujan. Raungan Wei Han terdengar di belakangnya, menyebabkan Muze gemetar. Kekacauan itu sempurna bagi musuh untuk meluncurkan serangan diam-diam, membuat Muze tidak dapat mendekati, dan harus meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Setelah aku mendapatkan jarak, tunggu hukuman kamu. Gelombang. Wajah Muze berwarna hijau, tubuhnya menyala, dan sebuah busur muncul di tangannya. Tatapannya mendarat di paviliun keluarga Sue, itu adalah tempat yang bagus baginya untuk melepaskan serangannya, dan tidak mungkin untuk melakukan serangan di sana, satu-satunya serangan yang mungkin ada di paviliun itu sendiri. Di bawah terburu-buru, Muze menggambar busurnya, dan panah cahaya muncul di haluan. Aura cahaya menyala. Bang! Paviliun hancur, tidak ada penyergapan yang tersisa. Muze santai, dia meningkatkan kecepatannya, dan dia muncul di atas danau buatan manusia. Sekarang, saatnya untuk membalas. Muze berbalik dan menghadap ke ruang penangkapan awan, secara kebetulan melihat Wei Han bergegas keluar tanpa pisau peraknya. Jantung Muze melompat, dia mengambil napas dalam-dalam, dan menarik busurnya lagi. Saat itu, terjadi perubahan. Pria itu membuat danau yang sangat tenang, tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari danau, seperti badai kristal, mereka menembak Muze. Seseorang di dalam air. Wajah Muze berubah, peluit kristal mengguncang jiwanya, apa yang membuatnya merasa lebih takut adalah bahwa semua kristal es mengandung konsep pedang yang samar, mereka praktis pedang es yang tak terhitung jumlahnya. Sialan. Muze menekuk pinggangnya, seperti ular tanpa tulang,
ia dengan ganas terbang ke bawah, dan melepaskan tali busur di tangannya. Panah cahaya melintas, dan menembak ke dalam kristal es hujan pedang. Bang! Pedang kristal es yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi bubuk halus, membentuk kabut. Sebelum Muze bisa menghela nafas lega, aura dingin yang ekstrim menembus kabut. Konsep pedang tajam di bawah nol, diarahkan langsung ke ruang di antara alis Muze, menyebabkan wajahnya berubah lagi. Pada saat ini, karena dia sudah bergerak, kekuatan fisik di dalam dirinya memiliki jeda sesaat. Aura dingin tiba. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan busurnya untuk menutupi bagian depannya. Ding, konsep pedang yang sangat dingin menusuk ke dalam tubuh busur. Bang! Busur hancur berkeping-keping seperti patung es yang dihancurkan. Muze memuntahkan darah, tapi dia langsung mundur. Peluit yang tajam, yang menyebabkan kulitnya mati rasa, datang dari belakangnya, menyebabkan Muze menjadi khawatir. Pedang kristal es yang tak berujung tiba-tiba terbang keluar dari air di belakangnya. Seperti hujan, mereka menusuk ke punggungnya. Tubuh Muze bergetar seperti saringan, ekspresi wajahnya menjadi kaku, daging di tubuhnya tampak berubah menjadi es, pedang kristal es terus menembak, bang, patung es hancur. Di udara, Tang Tian muncul di belakang Wei Han seperti hantu. Dia dengan lembut menggerakkan jari-jarinya, dan utas hukum ruang yang tidak bisa dibedakan melingkar di leher Wei Han. Murid Wei Han mengembang, sebelum dia bahkan bisa memohon nyawanya, kepalanya terbang ke udara. Xie Tai sudah membuat persiapan, selama situasinya tidak benar, dia akan lari. Dia telah mengikuti keluarga Lu dengan harapan ingin hidup lebih baik, sebagai manusia B kelas B, banyak orang menginginkannya mati, tetapi dia selalu hidup dengan sangat baik. Dia bisa bebas pensiun di kota mana saja, karena dia paling mahir bersembunyi di kegelapan. Dia hanya bisa mengamati pertarungan topeng wajah hantu dengan Ben Shen dari kejauhan, tetapi kekuatan Gale telah sangat mengejutkannya. Dan dia merasa bahwa itu bahkan lebih tak terbayangkan ketika Ghost Face Mas benar-benar menang, apakah teknik kepalan itu benar-benar kuat. Gelombang ketika Tang Tian awalnya digunakan, Godfist Tai Xie segera merasakan bahaya yang mendekat darinya, jadi dia memilih untuk menyerah tanpa ragu-ragu. Kekuatan asal yang topeng hantu hanyut dipenuhi dengan sepenuhnya membuatnya tunduk, dengan kekuatan asal yang begitu kuat, itu sudah cukup baginya untuk berlari kemana-mana. Tapi dia masih tidak melihat harapan untuk masker wajah hantu melawan Mu Ze dan Wei Han. Meskipun dia telah memilih untuk mengandalkan keluarga Lu, dia telah belajar di berbagai pusat kekuatan kota, dan tahu semuanya. 4 jenderal besar keluarga Qin memiliki kekuatan yang luar biasa, dan banyak orang telah meninggal di bawah mereka. Qin Zhen sendiri jarang muncul selama bertahun-tahun, karena itu tidak diperlukan sama sekali. Mengabaikan fakta bahwa topeng wajah hantu mengalahkan Ben Shen, jika itu pertarungan nyata, topeng wajah hantu kemungkinan besar akan dibunuh sebagai gantinya. Tidak mengamati pertarungan yang sebenarnya di Gale, Tai Xie sendiri membuat prediksi konservatifnya sendiri. Terhadap kolaborasi Wei Han dan Mu Ze, Black Ben Shen tidak akan bisa melakukan apapun. 4 jenderal besar keluarga Qin semuanya ahli, semuanya terikat dalam darah, keringat, dan air mata Qin Zhen yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun keempatnya bukan dari keluarga, Qin Zhen memandang mereka sangat penting, dan dengan demikian 4 dari mereka memegang posisi terhormat di keluarga Qin di mana bahkan keluarga-keluarga Qin harus menyapa dengan hormat. Tetapi hasil pertempuran hampir menyebabkan mata Tai Xie putus. Waktu yang dibutuhkan untuk gedung awan plaking jatuh dan bagi keduanya untuk dibunuh hanyalah waktu yang diperlukan untuk mengedipkan matanya. Terutama Han Bingning, kecantikan es yang tidak terlihat berbahaya sama sekali, benar-benar tahu bagaimana menyergap seseorang di dalam danau buatan manusia. Menakutkan. Tai Xie berhenti berlari, ekspresinya sekarang sangat bingung. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat bahwa topeng wajah hantu jauh lebih kuat dari yang dia kira, dan divisi nul kemungkinan besar akan lebih kuat daripada yang dipikirkan semua orang. Tangan Mingzu terasa dingin saat dia melihat Sue Residence yang berantakan dengan kosong. Semua orang di keluarga Sue terguncang. Mereka semua berlari keluar, dan ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan, banyak wanita berteriak keras, menyebabkan kediaman Sue tumbuh lebih jauh dalam kekacauan. Beberapa yang lebih berpengetahuan seperti Xiao Yao, Sue Yandel, semua memiliki wajah kosong dan pucat. Itu adalah gedung awan memetik keluarga Qin. Kalian semua berisik sekali. Aku belum mati. Petik 2. Nenek tua itu berjalan keluar dengan seorang pelayan yang mendukungnya. Setelah melihat kekacauan, dia berteriak. Nenek tua itu masih memegang kekuatan. Setelah dia berteriak, semua orang di dalam kediaman berhenti berteriak, dan hanya ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Mingzu, apa yang terjadi? Nenek tua Sue bertanya. Mingzu kemudian sadar kembali, dengan wajah pucat, dia menjelaskan semua yang dia tahu. Nenek tua Sue menginstruksikan dengan tenang, pergi dan periksa gudang. Setelah beberapa saat, seorang pelayan melaporkan kembali, Tang Tian tidak ada di sini.
Bahkan ketika dugaan dalam benaknya terbukti benar, wajah Mingzu masih penuh dengan rasa tidak percaya, dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Wanita-wanita lain saling memandang, wajah mereka diliputi keterkejutan. Tidak ada yang akan mengira bahwa, semua gangguan masker wajah hantu, sebenarnya adalah Tang Tian yang mereka semua benci, orang yang tidur sepanjang hari di dalam rumah mereka sendiri. Setelah itu, tempat itu menjadi sunyi. Mingzu bingung, tapi dia akhirnya mengerti mengapa Ghost Face Mas berbicara begitu santai padanya. Tang Tian, sebenarnya adalah topeng wajah hantu yang sebenarnya. Nenek tua Sue batuk ringan dan memecah kesunyian. Ini adalah hal yang baik. Kata-katanya diucapkan dengan sangat lambat, tetapi tidak ragu-ragu, menyebabkan Mingzu dan yang lainnya mengangkat kepala dengan bingung. Bagi mereka, itu adalah penghancuran keluarga Sue, keluarga Qin yang tidak pernah memiliki alasan atau alasan akhirnya memilikinya sekarang, dan akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Selama periode waktu ini, kamu telah mengunjungi banyak keluarga. Tapi apa yang terjadi? Adakah yang mau membantu? Petik 2. Tatapan nenek tua menyapu semua orang, menyebabkan mereka menundukkan kepala dalam diam. Tidak. Itu tidak aneh, pengaruh keluarga Qin pada Purple Kako City terlalu besar, tidak ada yang berani bertarung secara terbuka dengan keluarga Qin. Tapi sekarang ada satu, jadi bukankah itu hal yang baik? Petik 2. Nyonya, apakah kamu berbicara tentang masker wajah hantu? Mingzu bertanya. Betul. Nenek tua itu berkata, dia membunuh 2 jenderal besar keluarga Qin, tidak ada cara untuk meredakan ketegangan dengan keluarga Qin lagi, jika kita bisa mendapatkan bantuannya, kita akan jauh lebih aman juga. Aku tahu bahwa kamu semua khawatir tentang konflik dengan keluarga Qin, tetapi sekarang, bukan itu yang tidak kami inginkan, tetapi keluarga Qin pasti akan mengambil tindakan terhadap kami, jadi berhentilah berharap yang terbaik. Petik 2. Tapi topeng wajah hantu hanyalah satu orang. Sue Yan berbicara dengan lembut. Satu orang. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, dia tidak sendirian. Jangan lupa, ada divisi 0 di belakangnya. Meskipun bawahannya tidak ada di sini, tetapi aku mendengar bahwa mereka sangat loyal kepadanya, selama beberapa orang kembali kepadanya, kekuatannya akan tumbuh. Pada saat ini ketika dia dalam kesulitan, kita harus membantunya, yang juga membantu diri kita sendiri. Kamu semua pergi dan bertanya-tanya, menemukan kontak dekat kami, dan mencari mereka yang memiliki tahanan divisi 0. Beli semuanya. 10 kali lipat dari harga. Jika 10 kali tidak cukup, 100 kali. Ini bukan waktunya untuk khawatir tentang uang, berikan semuanya, lebih baik daripada mendarat di tangan keluarga Qin atau Lu. Petik 2. Semua orang terbangun. Xiao Yao tiba-tiba bertanya, lalu, di mana Tang Tian? Ekspresi semua orang berubah lagi. Nenek tua itu berbicara, segera kirim orang untuk menemukannya. Di sebuah gang kecil tidak jauh dari Sue Residence, Tang Tian bertanya, apakah kamu yakin itu asli? Bawahan ini tidak akan pernah berbohong. Ping Xiaoshan segera menjawab, baru saja, bawahan ini akan melaporkan kembali kepada guru. Tiba-tiba, seorang wanita menghalangi jalanku, mengatakan bahwa dia dari keluarga Roland, mereka bersedia memberikan divisi 0 di tangan mereka untukmu. Tidak nyaman bagi mereka untuk muncul, dan meminta guru untuk mengambilnya sendiri. Petik 2. Keluarga Roland. Tang Tian mendengus. Ya, lokasi ini adalah milik Roland Family. Ping Xiaoshan berkata dengan hormat. Dia sangat terguncang, dia secara kebetulan menyaksikan pertempuran di gedung memetik awan, keganasan yang ditunjukkan tuannya terlalu mengerikan. Sebelum Ben Shen mengungkapkan kekuatannya, nama 4 jenderal besar keluarga Qin mengatakan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada Ben Shen. Bewiching Blade Wei Han, mengejar cahaya Muse. Banyak orang jatuh di bawah tangan mereka, tetapi mereka terbunuh di gedung Plucking Cloud. Tidak heran keluarga Roland rela membuang simbol perdamaian. Apa yang membuatnya semakin bersemangat adalah bahwa teknik terakhir guru sebenarnya adalah trait hukum teknik siluman keluarga Ping. Jalan-jalan dalam kekacauan, keributan besar gedung Plucking Cloud kemungkinan besar dikenal oleh keluarga Qin. Ping Xiaoshan tahu bahwa waktu adalah esensi, pertempuran besar akan benar-benar membuat marah keluarga Qin, dan tidak ada jalan untuk kembali bagi kedua belah pihak, keluarga Qin akan menggunakan segala yang mereka miliki untuk melawannya. Apakah kamu tahu untuk pergi ke sana? Tang Tian bertanya. Iya, Ping Xiaoshan menjilat bibirnya. Tidak peduli betapa bodohnya seseorang, mereka tahu bahwa pertempuran telah menarik tirai untuk kekacauan di Purple Kako City. Untuk dapat ikut serta dalam masalah sebesar ini, ia menyadari bahwa ia cemas dan bersemangat, tetapi tidak takut. Memimpin. Tang Tian memancarkan ekspresi kegembiraan, Han Bingning mengikutinya tanpa ragu-ragu. Aku juga ingin pergi. Tai Xie berbicara, dia melompat turun dari dinding gang. Tang Tian menatap Tai Xie dengan terkejut. Tai Xie tertawa getir, jika aku tinggal di gudang, aku hanya akan dibunuh oleh keluarga Qin, lebih aman bagi aku untuk tinggal bersama guru. Ayo pergi. Tang Tian mengangguk, dan tidak bertanya lebih lanjut. Ping Xiaoshan seperti ular, ia bergerak cepat melintasi kota Kako Ungu dengan sangat akrab, memimpin semua orang melewati jalan dan gang. Tetapi dengan sangat cepat, Ping Xiaoshan memperhatikan sesuatu, dan wajahnya berubah, Tuan, mereka menyegel jalan di depan. Kami akan menerobosnya.
Tang Tian berdiri di depan tanpa ragu-ragu, katakan di mana. Ping Xiaoshan menunjuk ke pintu masuk gang, setelah kamu keluar dari gang ini, itu akan menjadi jalan utama. Selama kita melewati jalan utama, kita akan bergegas keluar ke gerbang kota, dan selama kita berada keluar, kita akan aman. Tapi jangan terbang ke udara, gerbang kota memiliki jebakan yang dimaksudkan untuk berurusan dengan orang-orang yang terbang. Petik 2. Ikuti aku dengan ketat. Tang Tian memerintahkan tanpa berbalik, dia mengambil langkah besar dan berjalan keluar dari gang. Antrean mereka baru saja keluar ketika mereka mendengar teriakan, berhenti. Periksa mereka. Ketika Tang Tian memalingkan wajahnya dan mengungkapkan masker wajah hantu hijau dan hitam, para elit keluarga Qin segera memiliki perubahan ekspresi, dan segera meniup peluit. Suara peluit yang tajam terdengar jauh dan luas. Semua elit keluarga Qin dari seluruh mulai bergegas. Tang Tian mengambil napas dalam-dalam, mengerahkan kekuatan dari kedua kakinya, dia menembak ke depan seperti peluru, dan bergegas ke sekelompok orang. Bang! Seperti peluru, dia menabrak kelompok itu, dan karena kekuatannya yang besar, banyak tokoh terbang ke langit. Tang Tian mengulurkan kedua tangannya, dengan jari-jarinya terbuka, 10 benang hukum spasial yang tajam membentuk Deathnet. Dimanapun melewatinya, darah dan daging akan terbang. Tapi para elit keluarga Qin semuanya adalah seniman bela diri yang kuat, jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa. Pedang, tombak, dan pitchfork semuanya melesat ke depan dari semua sudut, undulasi berbagai hukum berkembang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Dentang. Semburan kekuatan berturut-turut yang berasal dari benang Lao di tangannya menyebabkan jari-jari Tang Tian menjadi mati rasa, dan Lao Threads rusak. Itu adalah seorang pria kekar berukuran besar memegang garpu rumput, aura cahaya kuning bumi menyala di seluruh tubuhnya, yang memanjang dari tanah. Tang Tian segera mengerti, hukum lawan kemungkinan besar terkait dengan bumi, sehingga kekuatannya sangat besar. Tapi, ketika membandingkan kekuatan, kapan Tang Tian lebih lemah dari yang lain? Ekspresi Tang Tian berubah dingin, pertarungannya kacau, berbagai undang-undang melepaskan undulasi menyebabkan tempat menjadi kacau, sehingga langkah yang paling cocok adalah menggunakan teknik siluman keluarga Ping. Tubuhnya berkedip, dan muncul di sisi pria yang kokoh itu. Tanpa variasi dalam kepalan tangan kanannya, dia meninju. Melihat itu, pria kokoh itu tidak repot-repot menghindar, dia berteriak, mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan mentransmisikannya ke garpu rumput perunggunya, aura cahaya meledak, menyebabkan aura gunung muncul. Tinju dan tinju perunggu berselisih. Ledakan. Suara rendah bergema keluar, menyebabkan seluruh tubuh lelaki kokoh itu bergetar, dan setengah bagian atas garpu rumput benar-benar bengkok. Pria yang kuat itu seperti patung, dia tetap tidak tergerak sampai tiba-tiba, darah mulai merembes keluar dari kulitnya, pria yang kokoh jatuh. Para elit ngeri, tanpa ragu-ragu, Tang Tian bergegas maju lagi, dengan Han Bingning dan Tai Xie melindungi sisinya, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada saat itu, lebih banyak elit berkumpul di dinding di atas mereka, dan keluarlah perintah tulang yang mencekam. Lepaskan panah. Tang Tian mengangkat kepalanya, topeng wajah hantu tampak sangat menyeramkan dengan mata merah, dia menatap mereka dengan niat membunuh yang melonjak. Di atas gerbang kota di tembok kota yang luas, ada banyak pemanah. Busur keluarga berharga Qin, nama ini mengguncang seluruh domain dosa. Keluarga Qin menghususkan diri dalam teknik busur, dan ada banyak seniman bela diri yang dilatih di dalamnya. Yang paling luar biasa adalah Mu Ze, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa ada satu orang lagi yang teknik busurnya tidak sedikit lebih rendah daripada Mu Ze, dan itu adalah Qin Zizhen. Qin Zizhen memiliki tubuh tinggi, dia memiliki ekspresi dingin dan tatapannya tajam. Dia tetap rendah hati, dan tidak menikmati mengungkapkan dirinya, sehingga lebih banyak orang tahu tentang Qin Zizhen dan bukan dia. Selain kekuatannya yang luar biasa, Qin Zizhen telah menghabiskan banyak waktu merawat busurnya. Dia telah melatih berbagai teknik busur menggunakan busur yang sama, dan melalui penggilingan, mereka telah membentuk hubungan yang efektif. Qin Zhen memuji Qin Zizhen lebih dari sekali, dan memberinya wewenang dan perintah atas unit pemanah. Qin Zizhen tidak mengecewakan antisipasi Qin Zhen dalam dirinya, meskipun pasukan dari domain Xin sudah menurun, tetapi di antara koleksi buku di keluarga Qin, masih ada konten yang bisa mereka pelajari dan pelajari, menyebabkan unit pemanah menjadi sangat kuat. Koleksi buku di keluarga Qin berasal dari generasi pertama keluarga Qin yang memasuki Xin Domain, merekam dan menulis semua yang mereka bisa. Mayoritas dari mereka tidak cocok untuk digunakan dalam Xin Domain, tetapi mereka masih menyimpannya untuk generasi mendatang sebagai referensi, dan bernilai banyak uang. Unit keluarga Archer Qin sangat tangguh dan telah meraih banyak prestasi. Keluarga lain di Purple Kako City yang menahan rasa takut terhadap keluarga Qin adalah terhadap Qin Zhen yang berani dan unit pemanah. Qin Zizhen telah menerima perintah untuk segera menyegel gerbang kota. Dia dipenuhi dengan kejutan ketika dia tahu kekuatan Paman Mu dan Paman Wei, untuk topeng wajah hantu untuk benar-benar membunuh mereka berdua, itu berarti topeng wajah hantu lebih kuat dari yang diperkirakan semua orang. Tetapi pada saat yang sama, Qin Zizhen dipenuhi dengan kemarahan,
keterampilan memanahnya diterima oleh Mu Ze setiap hari, karena Qin Zhen tidak punya waktu untuk membimbingnya, sehingga ia dan Mu Ze memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka bukan hanya paman dan keponakan tetapi guru dan murid. Mendengar bahwa pamanmu sudah mati, Qin Zhen telah memutuskan untuk membalas dendam. Dia tidak pernah mengharapkan kesempatan muncul dengan begitu cepat. Gelombang, kamu berani untuk bergegas ke gerbang kota, benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Gelombang. Qin Zhen mencibir dingin, elit unit pemanahnya sudah dalam posisi. Para pemanah tidak menggunakan busur yang akan muncul di pasar, tetapi adalah keluarga Qin Tirani Monarchy Balls. Keluarga Qin menghasilkan Tyrannical Monarch Bluetooth, yang membutuhkan waktu sangat lama untuk tumbuh, sekokoh baja dengan batang memerah darah merah. Dengan garis-garis hitam menyala, mereka adalah bahan terbaik untuk membuat busur. Tapi tingkat produksinya sangat rendah, dan keluarga Qin menganggapnya sebagai harta juga. The bowstrings terbuat dari golden steel threads, tetapi mereka bukan thread baja emas biasa. Di antara benang baja emas yang diproduksi oleh keluarga Sue kadang-kadang ada benang hitam yang benar-benar dipuji sebagai benang emas baja hitam. Thread hitam ini jauh lebih kuat dan lebih kuat dibandingkan dengan thread baja emas biasa, dan karena produksinya sangat rendah, sebagian besar diberikan kepada keluarga Qin. Dengan demikian, pembuatan busur Raja Tirani dengan Raja Kayu Tirani sebagai tubuh busur dan benang hitam baja emas sebagai tali busurnya sangat mahal, tetapi tanpa ragu-ragu, Qin Zhen memberikan semua senjata berharga ini untuk melengkapi unit pemanah, menunjukkan tinggi berharap dia punya hal dicampur di dalamnya. Qin Zhen mengangkat kepalanya dan menggambarkan kuda-kuda, matanya menatap penuh perhatian pada masker wajah hantu yang datang yang bergegas menembus kerumunan, matanya mengungkapkan kebencian. Masing-masing dan setiap elit dari unit pemanah dengan hati-hati membuka kotak panah mereka, dan meraih ke lapisan terdalam dan mengambil panah logam yang diukir dengan desain yang rumit. Panah ini seukuran ujung jari, tubuh ditutupi dengan ukiran indah yang saling bertautan satu sama lain, tidak ada bulu, ujung panah menunjukkan tatapan yang sangat dingin, dan aura tirani samar-samar yang terlihat dari panah. Itu adalah arrow Clipping Arrow yang sangat berharga. Setiap panah berisi jejak hukum, yang dibentuk dari para pemanah yang menanamkan aura hukum mereka dan menyegelnya ke panah setiap hari, dan dengan waktu yang cukup, itu akan membentuk jejak hukum di dalam panah. Arrow Clipping Arrows adalah panah penyelamat yang menyelamatkan nyawa, itu adalah tugas yang sulit untuk meninggalkan jejak hukum mereka di dalam panah, karena biasanya diperlukan kesabaran untuk melakukannya selama 1 tahun penuh. Karena sulit untuk membentuk Law Clipping Arrow, para pemanah tidak akan menggunakannya dengan sembarangan. Karena jejak hukum disegel secara pribadi oleh para pemanah, panah dan pemanah saling melengkapi dengan baik, sehingga kekuatan panah diperkuat. Qin Zhen bahkan tidak ingin menyelidiki, memprakarsai semua orang untuk menggunakan Arrow Clipping Law mereka. Itu menunjukkan rasa takut yang ia miliki pada masker wajah hantu, ia tidak ingin membiarkannya terjadi secara kebetulan, seseorang yang bisa membunuh Mu Ze dan Wei Han, bagaimana ia bisa membiarkannya begitu saja. Qin Zhen terpaku sepenuhnya pada Ghost Face Mask, busur yang berharga di tangannya perlahan ditarik, dan panah perak yang mempesona ditempatkan di tali busur. Di kedua sisinya, elit unit pemanah semua melakukan tindakan yang sama. Busur Raja Tirani dan panah pembelah hukum ditarik perlahan. Wajah Qin Zhen tetap sangat dingin, kelembutan di matanya berangsur-angsur hilang. Busur ditarik ke dalam lingkaran penuh, dia berdiri diam seperti patung dan tidak bergerak 1 inci pun. Elit di sisinya semua memiliki postur yang sama persis dengannya. Dengan tali busur tepat di mulutnya, dia dengan lembut berbicara. Lepaskan panah. Tali busur berdentang seperti petir. Setelah meninggalkan tali busur, panah meledak dengan aura ringan yang meresap keluar dari tubuh mereka. Aura cahaya yang menyilaukan menjadi lebih mencolok, dan seluruh panah diselimuti oleh aura cahaya, seperti bintang jatuh yang bergerak secepat kilat, itu memekik di udara. Tang Tian sudah merasakan bahaya pada detik pertama, saat pihak lain telah menguncinya. Tapi dia tidak berhenti, tetapi malah menjadi lebih mengamuk. Dia melepaskan pelanggarannya, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi putih kosong. 10 panah aura menembaki Tang Tian seperti hujan. Mata Tang Tian menjadi membesar, dia bisa merasakan aura destruktif dari panah. Cahaya panah melesat dari segala arah, menyegel ruang apapun untuk dihindarinya. Di bawah bahaya yang kuat, itu membuatnya menyerupai kucing yang mendesis ketakutan, semua rambutnya berdiri tegak. Dia tanpa sadar ingin menghancurkan ruang untuk menghindar, tapi dia berpikir tentang Han Bingning, Tai Xie, dan Ping Xiaoshan yang ada di belakangnya. Mereka pasti tidak bisa bertahan melawan panah yang menakutkan. Wajah Tai Xie menjadi abu-abu, dia menutup matanya dengan putus asa, dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Qin akan begitu kuat, sampai membuat orang lain merasa putus asa. Gelombang sial, aku bertaruh di sisi yang salah. Gelombang. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan keluar. Tang Tian tiba-tiba melangkah maju dengan kaki kirinya dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan jejak kakinya tertanam jauh ke dalam tanah, tak terhitung retakan yang menyerupai sarang laba-laba meluas ke sekeliling kakinya. Asal api primordial dari dalam tubuh Tang Tian memuntahkan seolah-olah angin telah menyebabkannya mengembang, dan secara tak terduga naik beberapa meter. Menarik tinjunya ke belakang,
Godfish pemuda itu muncul sekali lagi, dan ruang beku di sekitarnya mulai meluas keluar. Setelah berkelahi dengan Bensen, Tang Tian menyadari bahwa ruang beku ketika dia mengaktifkan Godfish dapat digunakan sebagai bentuk perimeter pertahanan. Gelombang karena aku tidak bisa melarikan diri, aku hanya bisa menggunakan ini, dan membantu semua orang memblokir hujan panah. Gelombang. Semakin banyak laos yang ditarik Godfish, semakin besar ruang yang dibekukan, dan semakin kuat kemampuan bertahannya. Tang Tian telah merasakan bahaya yang kuat datang dari pemanah di dinding. Di bawah stimulasi pertempuran sampai mati, Tang Tian memberikan segalanya, karena dia tidak berani melakukan yang sebaliknya, dia dengan panik mendesak semua asal api primordial dari dalam tubuhnya, asal api bergelombang dan berputar membanjiri keadaan pikiran Tang Tian, menyebabkan dia bergetar, dan hampir kehilangan kendali arus fanatik. Dia memaksa dirinya untuk tenang, lautan semula yang asalnya dari primordial fire origin di dalam tubuhnya telah sangat terangsang, langsung menjadi mengamuk, menyebabkan Tang Tian merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Dia memaksa dirinya untuk membuang rasa takut dan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya, teknik variasi tinju yang tak terhitung mulai melintas melewati benaknya seperti awan yang berlalu cepat. Seolah-olah dengan pikiran akan terus berubah, dan tanda variasi yang tak terhitung jumlahnya akan hilang. Biasanya, Tang Tian tidak pernah berani mencoba menggunakan terlalu banyak tanda variasi, karena ia menyadari bahwa semakin banyak tanda variasi yang digunakan, semakin tinggi konsumsi asal api primordial ke dalam tubuhnya. Tapi kali ini, asal api primordial di tubuhnya terlalu luar biasa, itu seperti gelombang amukan yang menyerang kondisi pikiran Tang Tian. Tang Tian segera merasakan ada sesuatu yang salah, jika asal api primordial kehilangan kendali, maka dia bahkan tidak perlu mati di bawah panah cahaya, tapi dia akan hancur oleh kekuatannya sendiri. Semua variasi yang tidak pernah berani dia pikirkan, muncul di benak Tang Tian. Thread hukum yang tak terhitung jumlahnya mulai melesat melintasi langit, membentuk garis-garis cahaya warna yang berbeda, memasuki tinju Tang Tian, menyebabkan cahaya di sekitar tinju kanan Tang Tian menjadi lebih besar dan lebih besar. Ruang beku menyebar lebih jauh keluar. Dalam sekejap mata, panah cahaya akan bertabrakan dengan ruang beku yang membesar. Saat mereka bertabrakan, panah cahaya akan meledak, ping, rasanya seperti es yang menghancurkan, menyentak tubuh Tang Tian. Ping ping ping. Suara tabrakan kental keluar, menyebabkan tubuh Tang Tian bergetar seperti saringan, tapi sikap tinjunya masih tetap sangat stabil. Itu bukan pertama kalinya Tang Tian menghadapi situasi seperti itu, dia tahu bahwa tubuhnya tidak akan mempertahankan apapun dari segala jenis serangan. Tapi begitu dia membiarkan kuda tinjunya kehilangan kendali, asal mula api primordial yang melonjak dan benang hukum yang ditarik akan menghancurkan tubuhnya secara instan. Setiap panah cahaya yang meledak saat bertabrakan dengan ruang beku akan mengungkapkan aura cahaya yang memasuki ruang beku. Gelombang ini adalah jejak hukum. Gelombang. Ketika jejak hukum memasuki ruang beku, mereka akan menjadi seperti ikan yang memasuki air, dan menjadi sangat gesit dan gesit. Tang Tian menyadari bahwa ia tidak dapat menarik jejak hukum itu. Jejak hukum yang berenang seperti air berbeda dari benang lau di ruang sekitarnya, mereka diperkuat setiap hari oleh para pemanah, perlahan-lahan membentuk lapisan demi lapisan, dan memiliki kesadaran yang hampir sama dengan pemanah, sehingga tidak dapat diserap. Tiba-tiba, jejak hukum biru tua melesat ke tubuh Tang Tian seperti roh yang ingin memilikinya. Itu adalah jejak hukum Qin Shi Zhen. Seluruh tubuh Tang Tian bergetar, sensasi mati rasa tersebar di seluruh, dan apa yang menyebabkan wajah Tang Tian berubah adalah bahwa asal api primordial di tubuhnya tidak mampu menekan jejak hukum aneh. Itu seperti barakuda biru gelap, berkelahi dan membenamkan dirinya lebih jauh ke tubuh Tang Tian. Gelombang sialan. Gelombang. Wajah Tang Tian menjadi kaget, jejak hukum membanjiri hatinya. Tetapi tepat pada saat itu, kepalan Tang Tian sudah penuh dengan utas hukum, jika dia tidak melepaskannya, Tang Tian merasa itu akan meledak di tangannya. Tanpa peduli apapun, Tang Tian meraung dan melepaskan pukulannya. Resimen cahaya yang seukuran batu kilangan berwarna-warni dan sangat menyilaukan, tetapi tidak melepaskan bahkan riak di udara, memunculkan ekor cahaya yang spektakuler, itu terbang menuju gerbang kota. Qin Shi Zhen yang berada di tembok kota meraung ketakutan, menyebarkan. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, gerbang kota di bawah kakinya bergoyang, kekuatan absolut dan menakutkan yang tampaknya bisa menumbangkan gunung yang meledak di bawah kakinya, Qin Shi Zhen mengerang kesakitan, mulutnya berdarah. Sebelum dia bisa bereaksi, matanya menjadi gelap, dan dia terbang menjauh. Bang bang bang. Batu-batu dan puing-puing terbang kemana-mana, setiap puing mengandung kekuatan yang mencengangkan, setiap orang yang terkena puing-puing akan memiliki rongga yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka, darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar pada saat bersamaan, dan tangisan serta ratapan memenuhi telinga. Gerbang kota yang megah telah menghilang, dan yang tersisa adalah sebuah lubang yang lebarnya lebih dari 60 meter. Ayo pergi. Tang Tian mengambil Ping Xiaoshan yang benar-benar tercengang, dia meraung dan segera bergegas keluar. Han Bingning dan Tai Xie terbangun dari lamunan mereka dan segera mengikutinya.
Sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak bertaruh pada sisi yang salah. Victor memperhatikan Horah di gerbang kota yang jauh. Kemeja merah darahnya kontras dengan wajahnya yang pucat. Roland Su juga tidak fokus, tetapi wajahnya ditutupi dengan kerudung, dan ekspresinya tidak jelas. Acara hari itu sangat mengguncangnya. Pertama, dia telah menyaksikan bagaimana Ghost Face Mas dan Han Bingning mengalahkan Wei Han dan Mu Ze, dan kemudian melihat bagaimana Ghost Face Mas menghancurkan gerbang kota dengan satu pukulan. Dia akhirnya mengerti mengapa Victor akan menaruh begitu banyak harapan padanya, momentum kuat miliknya terlalu menakutkan. Bahkan dengan mengamati dari kejauhan, dia masih sangat terguncang. Domain Sin dipenuhi oleh para ahli, tetapi seiring berjalannya waktu, keberanian mereka menjadi semakin lemah, yang jelas terbukti dalam pertarungan, sudah ada sangat sedikit orang yang akan menggunakan teknik berani seperti itu dan mempertaruhkan hidup mereka untuk bertarung, tetapi sebaliknya, teknik dan trik licik telah menjadi lebih populer. Ketika dia melihat bahwa masker wajah hantu itu keras kepala dan tak terbendung, tanpa henti mengalir di kepalanya, itu membuat darahnya mendidih. Tetapi ketika dia melihat unit pemanah Qin Zi Zhen melepaskan Law Cleaving Arrows mereka, wajah Victor dan Roland Su berubah. Mereka tahu kekuatan panah pembuka hukum dan kekuatan unit pemanah, betapa menakutkannya mereka, dan tidak ada yang pernah selamat dari panah mereka. Tapi tepat di depan mata mereka, bukan hanya Tang Tian tidak mundur, dia bahkan melangkah maju. Pada saat itu, pikiran Roland Su sudah dalam kebingungan, kepahitan yang tak terkatakan, seperti bau berdarah bercampur dengan aroma terbakar, tiba-tiba meresap keluar. Victor menjadi lebih bersemangat, niat bertarung dalam dirinya telah terangsang. Roland Su tidak bercanda dengan Victor lagi, sosok muda dan tegas yang memimpin unit pemanah adalah orang yang sakit di perut untuk semua orang, seperti batu yang tertanam di dalamnya. Menghadapnya dan unit pemanah, dia akan mundur, mengelak, atau melarikan diri. Tapi, masker wajah hantu tidak melakukan hal-hal itu. Dia terus maju. Sebenarnya, dia bisa mengelak. Roland Su tiba-tiba berkata, dia bahkan tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu, gelombang mungkin itu yang akan aku lakukan. Gelombang. Victor tertegun, dia tetap diam sejenak, lalu berbicara dengan melankolis, ketika aku bergegas kembali, keluargaku sudah membentuk perjanjian dengan keluarga Qin, di mana aku tidak berdaya untuk menghentikannya. Aku sangat marah, dan mulai berkelahi dengan Qin Zhen. Tetapi ketika aku kalah, Qin Zhen tidak membunuh aku, dia percaya bahwa aku tidak akan berani melakukan hal yang sembrono, karena dia melihat bahwa aku melakukannya dengan hati keluarga. Aku tidak bahagia, aku merasa perlu melakukan sesuatu, jadi sebelum keluarga mengirim para tahanan pergi, aku memberitahu para tahanan bahwa topeng wajah hantu masih hidup. Tahukah kamu apa yang aku lihat? Aku melihat nyala api yang membakar di setiap mata mereka. Saat itulah aku tahu, mereka pasti rela mati untuknya. Petik 2. Roland Su mendengarkan dengan tenang. Pada saat itu, aku sangat senang, karena ketika para tahanan ini dikirim ke keluarga Qin, berita tentang topeng hantu maut masih hidup akan menyebar ke tahanan lainnya, membuat mereka lebih sabar, lebih tidak taat, dan itu akan berhasil menghalangi kecepatan keluarga Qin dalam menyerap semuanya. Pada saat itu, sebagian besar alasan untuk melakukan itu adalah untuk membuat aku bahagia. Aku sudah berpikir, pada waktu itu, Topi tidak ada yang bisa menghentikan Qin Zhen, tidak ada yang akan bisa menghentikan keluarga Qin. Petik 2. Suara Victor menjadi lebih suram, dan kemudian aneh. Tapi setelah itu, aura cahaya yang mekar di mata para tahanan setelah mendengar berita itu muncul lagi. Qin Zhen cukup kuat, tapi aku belum pernah melihat bawahannya memiliki api yang membakar di mata mereka. Itu adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat di domain dosa sebelumnya. Aku berpikir, kenapa? Setelah berpikir lama, aku masih tidak memahaminya, tetapi aku harus tahu sesuatu, karena ada begitu banyak sifat dalam dirinya yang tidak ada dalam diri manusia. Orang yang tahu, orang ini, dapat melakukan beberapa hal yang tidak dapat kita lakukan. Petik 2. Roland Su memandang Victor dengan kaget, dia tidak pernah menyangka Victor akan memendam pikiran seperti itu. Victor memandangi gerbang kota yang rusak, dan sosok-sosok yang sudah lama menghilang, dan tiba-tiba tertawa, aku baru saja memikirkannya, pada saat seperti itu, bagi seseorang yang masih bersedia melindungi teman-temannya sendiri, terlepas dari siapa itu. Orang-orang yang mengikutinya tidak akan pernah khawatir akan ditinggalkan atau dibuang olehnya. Tidak heran bawahannya semua loyal kepadanya sampai mati. Bagi kami, ini adalah hal yang baik. Tidakkah kamu berpikir bahwa Sin Domain membutuhkan pahlawan yang tidak cerdas? Petik 2. Pahlawan. Roland Su mengerutkan kening, dia tidak suka kata itu. Victor tertawa, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Mengapa Qin Zhen belum keluar? Roland Su tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Victor kemudian berbicara, dia pergi ke Galloping Horse City, aliansi antara keluarga Qin dan keluarga Lu kali ini tidak normal. Roland Su tidak licik dan tepat seperti Victor, tetapi setelah berada di kursi matriark begitu lama, dia masih memiliki pandangan ke depan. Apakah keluarga Sue benar-benar bernilai 200 dari tahanan divisi 0? Victor mencibir, agar keluarga Lu benar-benar bersedia menukar 200 tahanan divisi 0 untuk keluarga Sue, jika ini tidak aneh, maka itu aneh.
Roland Su mengenal Victor dengan baik, dan tidak bertengkar tentang semak belukar dengannya, dan bertanya langsung, mengapa menurutmu itu masalah? Aku tidak tahu. Victor menghela nafas, siapa yang tahu, mungkin keluarga Sue memiliki rahasia yang tidak kita ketahui. Kamu seorang pemabuk. Roland Su mendengus, tetapi setelah mengatakan itu, dia merasa tidak nyaman. Itu terlalu intim. Victor menggosok hidungnya sendiri dan tertawa getir, ini tidak seperti kamu tidak mengenal aku tidak punya suara dalam keluarga aku. Aku belum terlalu peduli tentang masalah keluarga juga, jadi bagaimana aku akan tahu rahasia seperti itu. Tetapi bahkan beberapa kali, setiap kali aku pergi minum, aku akan mendengar beberapa berita menarik. Petik 2. Roland Su melirik Victor, tetapi tidak menunjukkan minat. Victor yang awalnya ingin membiarkan klimaks mencapai puncaknya berbicara dengan malu, sebenarnya itu tidak banyak, tetapi dikatakan bahwa ada rahasia besar mengenai ulat sutra baja emas keluarga Sue. Rahasia ini mungkin secara langsung terkait dengan warisan keluarga Sue, tetapi siapa yang mengira bahwa rahasia itu akan hilang, dan karena keluarga Sue kehilangan bagian yang paling penting, mereka perlahan-lahan menurun. Petik 2. Banyak rumor. Roland Su mendengus. Tidak ada yang akan meragukan keluarga Sue memiliki rahasia mengenai ulat sutra baja emas, jika tidak, mengapa mereka satu-satunya dengan produk seperti itu? Tetapi untuk mengatakan bahwa ulat sutra baja emas terkait dengan warisan mereka, Roland Su tidak percaya sama sekali. Kamu mungkin mengatakan itu, tapi aku sedikit mempercayainya. Victor berbicara, jangan lupa, keluarga Sue dulu punya banyak ahli. Dan lebih jauh, pada waktu itu, Sue Residence tidak seperti sekarang ini, hanya wanita. Pada saat itu, kediaman Sue berkembang baik dengan pria maupun wanita, itu sebabnya aku percaya itu. Petik 2. Jangan bilang, kamu pikir keluarga lu tahu tentang rahasia ini. Roland Su mencibir, meskipun Victor berkali-kali tidak dapat diandalkan, tetapi dia sangat tajam. Baginya untuk mengatakan itu, dia kemungkinan besar 90% yakin. Karena itulah aku juga penasaran. Apakah keluarga lu kurang memiliki warisan? Bahkan ketika keluarga Sue berada pada masa jayanya, itu tidak sebanding dengan keluarga lu saat ini. Mengapa keluarga lu tertarik pada warisan keluarga Sue? Hanya untuk itu, mereka bersedia menyerahkan 200 tahanan divisi 0. Mulut Victor berkedut, wajahnya dipenuhi dengan jijik. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Roland Su bertanya. Apakah masker hantu tidak ikut bermain di sini? Victor berkata, pada saat ini, mereka pasti akan menarik garis dengan Ghost Face Mask, dan mengatakan bahwa dia adalah orang luar. Tapi sekarang, keluarga Sue ditinggalkan di sudut tanpa jalan untuk pergi. Pada saat ini, jika mereka melepaskan dukungan masker wajah hantu, maka mereka akan benar-benar bodoh. Aku benar-benar bersemangat. Kita sudah memiliki masker wajah hantu yang kuat, menambahkan 50 atau 60 bawahannya. Seberapa kuat dia nantinya? Apakah kamu tidak bersemangat? Petik 2. Kamu sudah lama memikirkan semua ini. Roland Su bertanya. Victor terkejut, dia menggosok hidungnya lagi, jadi kamu selalu menganggapku sangat tinggi. Aku tidak sekuat yang kamu kira, aku hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Kamu sebaiknya tidak memiliki niat pada keluarga Roland, jika tidak aku akan membunuhmu. Roland Su berkata dengan dingin. Victor tertawa getir, hei, aku tidak melakukan apapun padamu. Di sudut lain kota. Victor juga kuat, setelah menderita Qin Zhen, dia segera menusuknya kembali. Qin Zhen pasti menyesal sekarang karena tidak membunuhnya terakhir kali. Su Ye melanjutkan dengan santai, Victor paling baik dalam melihat peluang, baginya untuk benar-benar berpikir untuk menggunakan pasukan Roland Su. Roland Su juga sangat menentukan, untuk menempatkan taruhannya tanpa ragu-ragu. Ada desas-desus bahwa mereka berdua memiliki hubungan ketika mereka masih muda, sekarang setelah aku melihatnya, kemungkinan besar itu benar. Petik 2. Su Anzong tidak peduli tentang itu, dia masih mengenang proses di mana Han Bingning membunuh Mu Ze. Peningkatan Han Bingning mengejutkannya, dan jelas bahwa dia tidak terampil dalam serangan diam-diam, tetapi ketika dia melakukannya untuk membunuh Mu Ze, itu adalah mahakarya sejati. Su Ye memandang Su Anzong, Han Bingning itu loyal terhadap masker wajah hantu, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Aku hanya ingin menjadi murid. Su Anzong mengangkat kepalanya dan menjawab. Su Ye tertawa terbahak-bahak dan mengubah topik, bagaimana dengan face masker wajah hantu? Su Anzong tidak mengatakan apa-apa. Hanya ketika dia melihat tinju itu dia mengerti bagaimana Ben Shen dikalahkan. Dia berpikir kembali tentang tinju, jika dia ditempatkan di posisi Qin Zhen, untuk tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memblokir tinju, di bawah kepanikan itu, dia hanya bisa menunggu untuk bereinkarnasi. Iya. Senyum Su Ye menghilang, siapa yang mengira bahwa seseorang benar-benar akan dapat menggunakan teknik tinju yang tak terduga. Pencerahannya pada Fish Dao telah mencapai kedalaman yang luar biasa. Dia tidak membutuhkan pencerahan pada hukum, variasi yang terakumulasi dalam kepalanya secara alami akan menyerap thread hukum di sekelilingnya, semuanya akan condong ke arah kepalanya, bahwa jumlah variasi yang terkumpul dalam kepalanya yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, itu benar-benar mengabaikan keindahan eksterior. Petik 2. Aku tidak punya jaminan untuk mengalahkannya.
Ungkapan ini sepertinya diucapkan dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya. Tapi setelah mengatakannya, Su Anzong merasa lebih santai, tekanan yang menakutkan telah menghilang. Selamat, Anzong. Mata Su Ye bersinar dengan cahaya aneh, ia berlatih hukum kehidupan dan mati, dan sangat takut terhadap perbedaan dalam tubuh manusia. Ketika Su Anzong mengatakan kata-kata itu, tidak hanya vitalitas di tubuhnya berkurang, tetapi menjadi sangat tenang, dan menjadi sedikit lebih kuat. Su Anzong jelas bisa merasakan terobosan dalam pikirannya, tetapi tidak mengungkapkan kegembiraan, mempertahankan ketenangannya, meskipun aku tidak memiliki kesempatan mengalahkan pukulannya, tapi aku masih menginginkan pertempuran dengan dia. Kesempatan akan datang. Su Ye tertawa, tapi, panah Qin Zi Zhen tidak mudah ditundukkan. Tenang, ada pertunjukan untuk ditonton. Petik 2. Ah Mo Li merasakan bahwa suasana di barak itu sangat aneh, ada lebih sedikit penjaga, dan itu sangat santai. Hei, Nitua, sepertinya ada situasi. Nikyu merasa agak kesal, Gelombang mengapa kamu berbicara begitu keras, kamu takut tidak ada yang bisa mendengarmu. Gelombang. Ya, sepertinya ada situasi. Nikyu menjawab, kepada orang yang keras kepala, jika kamu tidak menjawab pertanyaannya, dia akan selamanya mengganggu kamu sampai kamu menjawab. Poin penting adalah bahwa pria ini adalah senior, yang berasal dari generasi yang sama dengan Tuan, yang berada di sisi Tuan bahkan sebelum sang guru mendapatkan pengakuan. Ini adalah seseorang yang Nikyu tidak bisa menyinggung. Setelah mengalaminya beberapa kali, Nikyu dengan bijaksana menanggapinya. Selain itu, dengan pelatihan di sepanjang jalan, semua orang menjadi lebih akrab satu sama lain. Nikyu memiliki pendapat yang baik terhadap pria bullish. Dia adalah pria yang jujur, bersemangat dan bersemangat, selain sedikit bodoh, dia tidak jahat semua. Dia tertawa getir di benaknya, Gelombang dan kamu masih berpikir untuk mencapai tujuanmu. Ini adalah contoh sempurna dari dikirim keluar untuk mati setelah lulus, menjadi tahanan sebagai gantinya. Gelombang. Pekerjaan manual harian telah membuatnya lelah, dan yang membuatnya merasa lebih buruk adalah bahwa kekuatan sejati dalam tubuhnya sudah tersebar, dan tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Dia seperti orang yang benar-benar cacat, tidak bisa mengangkat tangannya, tidak bisa menggerakkan bahunya. Jika bukan karena Ah Mo Li dan sisanya berbagi pekerjaannya, dia tidak tahu berapa banyak cambuk yang harus dia tanggung setiap hari. Ada jalan keluar, yaitu dengan sukarela menandatangani kontrak untuk melayani pemilik tambang dengan menjual diri mereka sendiri, memaafkan mereka dari pekerjaan kasar, dan bahkan mendapatkan manfaat. Tidak ada yang menandatanganinya, Ah Mo Li dan yang lainnya mendengus pada kontrak, mereka semua percaya pada Tang Tian, dan tidak memiliki banyak emosi untuk menjadi tahanan. Gelombang masalah apa ini? Crazy Tang telah bertemu dengan perjuangan yang bahkan lebih sulit dan melewati mereka. Gelombang divisi nul terdiri dari sebagian besar orang lupus, mereka semua dilahirkan dalam kemiskinan, dengan karakter yang kuat dan kuat, pekerjaan manual seperti itu tidak ada apa-apa di mata mereka. Untuk mati bagi pemuda yang telah menarik mereka keluar dari neraka yang tandus dan tak bernyawa, menganugerahkan mereka dengan martabat dan kehormatan adalah kebanggaan terbesar setiap orang lupus. Emosi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami orang lain. Mereka tidak komunikatif, tetapi mereka tidak pernah mengkhianati kepercayaan mereka sendiri. Tapi Nikyu tidak memiliki keyakinan, karena dia percaya bahwa dia memiliki alasan untuk membuktikan bahwa cara berpikir mereka benar-benar menggelikan. Dia bisa langsung menunjukkan lebih dari 50 tuan yang berbakat dan kuat yang memiliki tujuan tinggi tetapi mati karena itu. Terhadap dunia, tidak peduli seberapa kuat dan kuatnya satu orang, dia tidak berarti. Tetapi dia tidak menyuarakannya, karena dia adalah orang yang cerdas, mengatakan hal seperti itu akan memancing orang lain, dan tidak ada yang mau mendengar kata-kata seperti itu, tidak ada yang mau mendengar kata-kata seperti itu. Baik itu Ah Mo Li atau orang-orang lupus, mereka semua adalah orang yang keras kepala. Selain itu, dia menderita yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka. Di tempat tanpa energi, itu memberi Ah Mo Li dan sisanya manfaat besar, tetapi dia sendiri telah menjadi orang cacat yang tidak seorang pun inginkan. Nikyu pintar dan realistis, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia berharga. Meskipun dia tidak memiliki energi dan kekuatan, tetapi dia tidak pernah bergantung pada orang lain untuk mendapatkan makanan, dia memiliki otak, dan merupakan orang yang paling cerdas dari semua orang dalam kelompok. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kolam dantiannya benar-benar menghilang, meridiannya menghilang, tetapi inderanya malah menjadi lebih tajam. Jumlah penjaga di luar hanya 1/5 dari biasanya. Nikyu berbicara dengan lembut. Ini adalah kesempatan bagus. Mata Ah Mo Li berbinar, dia menjadi bersemangat, meskipun kekuatan mereka tertahan, tetapi dalam beberapa hari terakhir, mereka telah memahami beberapa ide tentang bagaimana bisa bertarung. Terutama Ah Mo Li, yang menggunakan kekuatan brutal seperti orang gila, Domain Sin tidak diragukan lagi merupakan medan pertempuran terbaik dan paling cocok untuknya. Untuk waktu yang lama, kekuatan kasar Tang Tian selalu kalah dari Ah Mo Li. Nikyu adalah seorang jenius, jika tidak, dia tidak akan membuat Lei Yang merasakan kesulitan untuk membiarkan dia bergabung dengan konstelasi utama Ursa. Karyanya dibagikan di antara yang lain, dan dengan demikian ia dibiarkan dengan satu hal, tentang bagaimana menyelamatkan diri.
Sebagai seorang jenderal militer yang brilian, pikiran Nikiyu benar-benar membuat Ah Mo Li kewalahan. Menyelamatkan diri bukan berarti keluar dari penjara, semua orang memiliki sedikit pemahaman tentang domain dosa, dan dia tahu betapa berbahayanya itu. Mereka perlu memiliki kekuatan bertarung yang mandiri, dan dengan mengandalkan indera tajamnya, ia dengan cepat memahami perbedaan dari domain dosa. Anggota bersedia dari Divisi Nul menjadi subjek ujian terbaiknya. Dengan sangat cepat, mereka membuat beberapa pernik yang memungkinkan mereka melepaskan kekuatan tertentu, tetapi karena dia tidak ingin bergerak, mereka memilih untuk terus melestarikan kekuatan mereka. 1/5 dari penjaga, reaksi pertama Nikiyu adalah, gelombang apakah ini jebakan? Dalam kekurangan, selain pengawas yang mengambil 2 cambuk, tidak ada cara lain bagi mereka untuk mengambil tindakan drastis. Gelombang mereka sepertinya menghargai hidup kita. Gelombang. Setelah mengamati secara diam-diam, Nikiyu mengkonfirmasi dugaannya. Jika itu hanya dugaan, maka mereka akan terseret tetapi tidak terbunuh, jadi apa artinya itu? Gelombang sesuatu pasti terjadi di luar. Gelombang. Sebagai seorang jenderal militer yang luar biasa, dia sangat tajam terhadap peluang dalam pertempuran, hampir seperti naluri. Nikiyu segera merasakan bahwa itu adalah kesempatan yang sempurna. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dari pintu masuk utama tambang di depan. Wajah Nikiyu menjadi suram, dia dengan cepat bergerak keluar, semua orang berkumpul, kita harus membuat persiapan. Ah Mo Li berlari dengan bersemangat, para tahanan yang bekerja semua bangkit dan mulai berkumpul menuju Nikiyu dari posisi masing-masing. Pekerjaan yang terus-menerus tidak membuat pelatihan mereka membosankan. Gerakan mereka cepat dan tepat. Para pengawas menjadi panik, mereka sesekali memandang ke pintu utama, tetapi dengan sangat cepat, tindakan para tahanan membuat mereka semakin cemas. Menyebarkan. Kalian semua tersebar. Apakah kalian semua ingin mati? Petik 2. Para pengawas berteriak. Bang! Sosok terlempar seperti karung pasir kepada mereka, itu adalah penjaga, yang sudah mati. Para pengawas tiba-tiba dicengkeram leher mereka, dan teriakan mereka telah berhenti. Sosok yang tidak asing muncul di bukit di samping tambang, topengnya yang menyeramkan menyebabkan semua orang terkejut. Aku di sini. Suara yang akrab terdengar di seluruh bidang, segera, sorakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tang gila, Han Bingning, aku di sini. Suara keras Ah Mo Li membanjiri seluruh tempat, itu seperti petir saat dia melambaikan tangannya tinggi-tinggi di udara. Nikiyu tertegun, gelombang sebenarnya ini adalah Master Tang Tian. Gelombang. Dia jelas merasakan aura mengerikan datang dari arah gerbang, tetapi tidak pernah menyangka itu adalah Master Tang Tian. Gelombang guru, kamu benar-benar tidak mati, dan kamu di sini untuk menyelamatkan kami. Gelombang dia jelas bisa merasakan kegembiraan di dalam diri orang lain, moral. Benar-benar surga yang jatuh. Para pengawas sudah menutupi kepala mereka dan menyelinap pergi, di mana tidak ada orang lain yang peduli lagi. Tai Xie tertegun, gelombang mereka adalah bawahan Ghost Face Mask. Apakah ini tahanan divisi nul yang kuat dikabarkan? Tidak, mereka bukan lagi tahanan. Gelombang sebagai orang terkenal, Tai Xie telah melihat banyak pengkhianatan, lampiran, mengkhianati hubungan darah untuk keuntungan, tetapi dia belum pernah melihat nyala api yang menyala di mata mereka, di mana dia percaya bahwa jika Ghost Face Mask meminta mereka untuk mati, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Gelombang mereka. Gelombang. Untuk beberapa alasan, sekelompok orang membuat Tai Xie merasa takut, seolah-olah tersembunyi di dalam nyala api di mata mereka mengumpulkan kekuatan yang membuatnya takut. Gelombang ada batasan, kita perlu menemukan kuncinya. Petik 2. Suara Ping Xiaoshan merambat ke telinga Tai Xie, membuatnya terbangun dari kebodohannya. Dia melihatnya dan segera berkata, aku bisa melanggar batasan ini. Tai Xie tidak tahu apakah Ghost Face Mask akan membawa kelompok mereka ke dalam kehancuran, tetapi dia tahu bahwa, dia telah memasuki kapal bajak laut yang tidak mudah untuk keluar. Terlepas dari apakah itu keluarga Lu atau keluarga Qin, tidak ada yang akan membiarkannya pergi. Sebuah kabut hitam menyelimuti telapak tangannya, yang dengan cepat terbang ke tubuh Ah Mo Li, dan jarum cahaya ditarik keluar. Saat jarum cahaya terakhir dicabut, Ah Mo Li merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, perasaan mengikat yang ada di sekujur tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Ah Mo Li yang diliputi kegembiraan meraung. Aura bergelombang yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, Tai Xie tidak tepat waktu untuk bertahan, dan terpana darinya. Dia perlahan-lahan kembali dari setrum, merasa kewalahan karena shock. Dia telah bertarung di seluruh Sin Domain sebelumnya, dan tahu banyak orang, hanya dari aura yang mengesankan, dia tahu bahwa Ah Mo Li adalah pria yang sangat kuat dan berani. Ketika dia terus menghapus batasan, semua tahanan divisi nul yang tampak biasa semua mulai mengungkapkan aura elit yang kuat, menyebabkan Tai Xie menjadi lebih terkejut. Yang lebih mengerikan darinya adalah bahwa bahkan pada saat kegembiraan seperti itu, orang-orang ini terus mempertahankan keheningan, mampu mengendalikan emosi mereka. Gelombang betapa mengerikan, betapa dingin, betapa menakutkan mereka. Gelombang. Dia merasa seperti dia adalah seekor domba jinak yang telah jatuh ke dalam sekawanan serigala, sendirian, lemah, dan tak berdaya. Gelombang Wu, yang adalah manusia terkenal yang sebenarnya.
Gelombang. Hanya Ah Moli berlari ke arah Tang Tian dan Han Bingning, air liur membasahi seluruh, suaranya berteriak di sana-sini. Semua orang berdiri dalam formasi secara sadar, menunggu perintah Tang Tian. Han Bingning yang sudah lama kesal dengan Ah Moli menggunakan pedangnya dan mengarahkannya ke tenggorokan Ah Moli dan mendengus diam. Ah Moli menjadi kaku, dan segera menjadi malu. Han Bingning menggunakan pedangnya dan mendapatkan Ah Moli kembali ke formasi, yang setelah melihat semua orang berdiri tegak dan diposisikan dengan baik, mengungkapkan ekspresi minta maaf. Tambang yang sudah tenang itu berbau niat membunuh. Tai Xie berhasil menelan air liurnya dengan susah payah, hanya ada 60 orang aneh di depannya, tetapi niat membunuh yang mereka lepaskan menyebabkan jantungnya melompat ke tenggorokannya, kulitnya mati rasa di seluruh tubuhnya, Ping Xiaoshan yang ada di sampingnya juga pucat di wajahnya, bibirnya kering, tetapi tatapannya dipenuhi dengan keinginan dan kegembiraan. 66 laki-laki, semuanya mengenakan pakaian tahanan yang compang camping dan robek, wajah dan tangan mereka tertutup lumpur, kaki telanjang mereka dibasahi lumpur, rambut mereka semua acak-acakan, mereka yang memiliki rambut wajah memiliki debu di atasnya, semuanya mereka adalah tahanan yang sangat mirip yang telah mengalami kesulitan. Tapi mereka semua berdiri sangat tegak dan diam, tidak ada fluktuasi pada ekspresi mereka. Mereka semua tampak mengenakan seragam yang paling seragam, seolah-olah mereka berdiri di tanah yang rata bukannya genangan air dan genangan batu. Tatapan mereka sangat tajam, ekspresi mereka serius. Itu persis seperti latihan mereka yang tak terhitung jumlahnya, formasi yang ketat dan ketat tetap diam. Han Bingning berjalan maju, dan memberi hormat dengan hormat, divisi utama Nul Ursa, Han Bingning, melaporkan. Wajah Ah Moli sama-sama keras, tidak memiliki getaran senang pergi beruntung, dan memberi hormat dengan hormat, divisi utama Nul Ursa, Ah Moli, melaporkan. Nikyu juga terpengaruh, tanpa sadar dia melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat, divisi utama Nul Ursa, Nikyu, melaporkan. Satu demi satu, semua figur berdiri tegak. Ursa divisi Nul utama Lu Chen, melaporkan. Divisi utama Nul Ursa, pelaporan. 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 Di balik topeng itu, mata pemuda itu berkaca-kaca. Gerakan Tang Tian di gerbang kota terlalu besar, dan itu secara alami menyebar ke orang lain, misalnya Sue Mingzu. Pada awalnya, Mingzu terperangkap dalam linglung, tetapi teriakan nenek tua segera membawanya kembali ke akal sehatnya, dan mengetahui bahwa keluarga Sue saat ini satu kaki ke dalam masalah, tekadnya menjadi jelas. Selain menemukan Tang Tian, dia telah membuat keputusan lain, yaitu memindahkan seluruh keluarga keluar kota. Kota Purple Kako milik keluarga Qin, jika mereka terus tinggal di sana, mereka masih akan menjadi bahan di piring makan keluarga Qin. Dan bahkan jika dia menemukan Tang Tian, dia tidak bisa kembali ke Sue Residence, karena hanya dia, domba, memasuki sarang harimau. Memerangi keluarga Qin di Purple Kako City terlalu bodoh. Di luar kota, keluarga Sue memiliki sebuah kastil yang disebut Kastil Bukit Eko, yang dibangun oleh keluarga Sue generasi pertama ketika mereka memasuki Sin Domain. Pada saat itu, tidak ada kota Purple Kako, kastil itu sangat sederhana dan kasar, tetapi lingkungan hidup di luarnya kejam dan keras, jadi setelah pembangunan kota Ungu Kako, keluarga Qin melakukan yang terbaik untuk mengundang semua orang untuk bergabung dengan semua orang. Dan dengan demikian keluarga Sue pindah ke kota, dan kastil dibiarkan membusuk. Tetapi saat ini, itu adalah rencana terbaik mereka. Mingzu sudah pernah ke Kastil Bukit Eko sebelumnya dan memahami medan dengan baik. Kastil Eko Hill terletak di puncak gunung yang mudah dijaga dan sulit diserang. Di masa lalu, karena lingkungan hidup yang keras, binatang buas berkeliaran di tanah itu, dan untuk mempertahankannya, Kastil Eko Hill dibangun menjadi sangat kokoh, dengan persediaan air sendiri. Keputusan Mingzu didukung oleh nenek tua, yang berpengalaman sepanjang masanya, dan dengan demikian tahu bahwa tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Mingzu bisa bersuka cita, sebelum semua ini, karena keluarga Sue berada dalam kesulitan yang parah. Mereka telah lama membuat persiapan untuk meninggalkan kota Kako Ungu saat mereka mencari dukungan dari orang lain, sehingga semua bagasi penting mereka penuh sesak. Jika tidak, semua bagasi akan memakan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan pengepakan. Penilaian Mingzu atas peluang itu sangat tepat. Qin Zhen tidak ada, Mu Ze dan Wei Han sudah mati, unit pemanah Qin Zi Zhen dikalahkan. Keluarga Qin tidak menderita kerugian sebesar itu sebelumnya, dan seluruh keluarga dalam mode panik. Menjadi orang yang berhati-hati, Zhong Zheng dan Yan Mei memutuskan untuk mengaktifkan pertahanan mereka, menarik semua pasukan mereka untuk bertahan, dan menunggu kembalinya Qin Zhen. Idenya sederhana, jika para tahanan yang ditahan oleh keluarga Qin diambil, maka harapan terakhir keluarga Qin akan hilang. Selama Qin Zhen kembali, mereka bisa mendapatkan kembali apapun yang telah hilang. Dan itu sebabnya, tidak ada bayangan elit keluarga Qin. Mingzu segera melihat melalui ketakutan keluarga Qin, dan tanpa ragu-ragu, dia mendapatkan keluarga Sue untuk memuat semuanya dan memindahkan kereta. Mingzu berani bertaruh untuk evakuasi aman karavan, tanpa bertemu dengan halangan apapun. Ketika Mingzu dan rombongan tiba di gerbang kota yang hancur, setelah melihat pemandangan yang belum dibersihkan, dia kewalahan karena terkejut.
Dia bisa membayangkan intensitas pertempuran masker wajah hantu. Mingzu segera mengerti bahwa topeng wajah hantu adalah harapan terakhir mereka. B. Tetapi mereka tidak berharap untuk kebetulan pada Tang Tian dan kelompoknya ketika mereka meninggalkan kota, menyebabkan seluruh keluarga Sue bersukaria dengan lantang. Tuan hantu topeng wajah, Mingzu memiliki mata tetapi tidak melihat ke depan, dan telah mengabaikan guru, dan layak mendapatkan 10.000 kematian. Tetapi aku berharap agar guru memberi kesempatan kepada keluarga Sue, bagi kita untuk melayani di bawah guru, untuk menebus dosa-dosa kita. Seluruh keluarga Sue aku menawarkan diri kepada kamu. Petik 2. Melihat Tang Tian, Mingzu segera bersujud tanpa ragu-ragu. Jika mereka memasuki keluarga Lu, tujuan mereka pasti, itu pasti akan tragis, dan mereka sendiri akan menjadi sasaran main-main untuk orang-orang di keluarga Lu. Keluarga Sue juga akan dibubarkan, rahasia ulat sutra baja emas akan mendarat di tangan keluarga Lu. Ketika Mingzu memikirkan pro dan kontra, dia terkejut menyadari bahwa itu terlihat berisiko mengandalkan Ghost Face Mask, tetapi sebenarnya, itu adalah salah satu pilihan yang lebih baik. Topeng wajah hantu telah tinggal di keluarga Sue selama beberapa hari. Dengan kekuatannya, asalkan ia memiliki motif tersembunyi, tidak ada yang akan lolos dari genggamannya. Tapi Ghost Face Mask bahkan tidak bergerak, dan melihat Han Bingning yang begitu cantik, Sue Mingzu menjadi lebih terjamin. Masker wajah hantu sangat kuat, dia mengalahkan Ben Shen, membunuh Wei Han dan Mu Ze, dan menghancurkan unit pemanah. Semua ini mengisyaratkan bahwa bahkan jika dia tidak sebanding dengan Qin Zhen, dia masih seorang seniman bela diri kelas atas yang kuat. Selain itu, Ghost Face Mask adalah pemimpin divisi nul, dan selama dia bisa menyelamatkan bawahannya, kekuatannya akan semakin membengkak. Semakin dia menganalisisnya, semakin Mingzu menjadi kaget, dia benar-benar menyadari bahwa topeng wajah hantu sebenarnya memiliki kemungkinan untuk mengubah seluruh situasi domain Xin. Tang Tian Leng Lei Xia, Mei Yuma Sang Daying, Ersi Wen, Fa Seng Le Senmi. Tang Tian terkejut sesaat, dia tidak setuju secara instan, tetapi bertanya, apa yang terjadi? Mingzu kemudian menjelaskan semua yang telah terjadi secara sederhana, dan berbicara dengan jujur, kami tidak punya jalan keluar, tidak peduli bagaimana kami berpikir, hanya dengan kamu, guru, dapat membuat kami merasa lebih terjamin. Kami akan bergantung pada guru untuk melindungi kamu, jadi semua kekayaan kami, aset kami, tenaga kami, semuanya akan dapat digunakan oleh guru, aku berharap Tuan itu memberi kami kesempatan. Petik 2. Tang Tian hanya berpikir tentang cara mendapatkan kerikil baja emas dari keluarga Sue, itu benar-benar sangat sulit diperoleh di masa lalu, tapi sekarang semuanya diberikan tepat di depan pintunya. Dia langsung setuju, baik. Benar, apakah kamu membawa kerikil baja emas? Petik 2. Mingzu menghela nafas lega, dan berkata, kami membawa semuanya. Itu keren. Tang Tian mengungkapkan ekspresi gembira. Mingzu merasa aneh, gelombang mengapa wajah master hantu sangat menyukai kerikil baja emas. Gelombang terakhir kali, ketika dia bersedia menukar batu besi hitam dengan kerikil baja emas, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang, mengetahui identitasnya, dan dia bertanya tentang hal itu lagi, dia merasa sangat aneh bahwa dia memandang mereka dengan begitu penting. Jika Tai Xie bisa mendengar pikiran Mingzu, dia pasti akan marah karena marah. Gelombang orang yang menghancurkan batu besi hitam adalah aku, adalah aku, adalah aku. Gelombang. Nenek tua Sue mendengar percakapan di antara keduanya, dan turun dari kereta, aku mendengar bahwa guru berbicara tentang kerikil baja emas. Halo nenek tua. Tang Tian menganggukkan kepalanya, ya, benar. Si nenek tua penasaran, dia pertama-tama membuat semua orang mundur, lalu bertanya, boleh aku tahu apa yang ingin dilakukan Master Kerikil Baja Emas? Aku menginginkannya karena esens asal kehidupan. Tang Tian tidak menyembunyikan apapun. Mata Sue Mingzu terbuka lebar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dia berseru, Life Origin Essence. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada esens asal kehidupan di dalam kerikil baja emas? Petik 2. Dia sangat akrab dengan kerikil baja emas, sejak muda, dia tahu bahwa itu dapat digunakan untuk membuat senjata, tetapi dia belum pernah mendengar mereka benar-benar mengandung Life Origin Essence. Tang Tian memandang Mingzu yang bereaksi berlebihan, dan merasa aneh, kalian tidak tahu tentang itu. Surga telah membuka matanya. Surga telah membuka matanya. Nenek tua mulai mengulangi dirinya dengan penuh semangat, matanya berlinangan air mata, surga tidak ingin keluarga Sue aku mati. Surga tidak ingin keluarga Sue aku mati. Petik 2. Tang Tian menatap mereka berdua, dia tidak bisa memahami situasinya. Setelah nenek tua menjadi tenang, dia bertanya, apakah guru punya tempat tinggal? Tang Tian menggelengkan kepalanya, tidak, aku ingin bertanya apakah kamu punya, kalian lebih akrab dengan tempat ini, apakah kamu punya tempat tinggal? Petik 2. Tidak jauh dari sini, nenek moyang keluarga Sue kita memiliki kastil kuno yang disebut Kastil Bukit Eko. Selama kita membersihkan sedikit, itu akan berfungsi sebagai tempat yang bagus untuk tinggal. Pertahanannya masih agak utuh, apa yang dikatakan guru? Nenek tua Sue bertanya. Ada tempat seperti itu. Itu keren. Tang Tian segera berteriak kegirangan.
Lalu kita akan menuju ke Kastil Echo Hill. Tuan pasti memiliki banyak keraguan. Ketika kita mencapai dan menetap di Kastil Echo Hill, akankah kamu menemani nenek tua ini? Nenek tua terlalu bersemangat, karena usianya yang sudah lanjut, kelelahan tertulis di seluruh wajahnya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tang Tian melambaikan tangannya, kamu tidak perlu memberitahuku rahasiamu. Mari kita cepat menuju Kastil Echo Hill. Petik 2. Dengan anggota Divisi Nul bergabung dengan karavan, kecepatan gerakan mereka meningkat pesat. Seluruh Sue Residence kemudian mengerti mengapa mereka begitu dicari. Perjalanan itu keras dan sulit untuk bergerak, dan karavan bergerak dengan kecepatan kura-kura, tetapi Divisi Nul membuktikan kekuatan besar mereka karena mereka dengan mudah mengendalikan dan memindahkan karavan. Yang lebih mengerikan lagi adalah pria yang tampak seperti sapi biadab, yang berbicara dengan keras tanpa henti, tetapi ia mampu menarik gerobak yang terisi hingga penuh dengan satu tangan. Semua binatang buas yang mereka temui di jalan diiris menjadi berkeping-keping, sehingga perjalanannya tidak mulus. Ketika mereka bisa melihat gunung Kastil Echo Hill, orang-orang di karavan berseru kegirangan. Kastil Echo Hill tertutupi oleh rumput liar, tanaman merambat yang berputar di mana-mana. Dengan satu pandangan, semua orang bisa tahu bahwa tidak ada seorang pun yang pernah tinggal lama. Tapi Tang Tian dan perusahaannya sangat senang melihatnya, meskipun kastil batu hancur, tetapi seluruh struktur tubuhnya dipertahankan agak utuh. Dan lebih jauh lagi, mereka dapat melihat bahwa perancang yang merencanakan kastil telah menaruh banyak pemikiran di dalamnya, ada banyak penyebaran yang berisi prinsip-prinsip yang mendalam. Itu adalah tempat yang sempurna bagi mereka untuk menginap. Tang Tian telah berdiskusi dengan Nikiyu di jalan, Divisi Nul saat ini tidak dapat memasok kekuatan tempur yang cukup. Mereka belum tercerahkan tentang hukum, dan Nikiyu membutuhkan waktu untuk memahami cara bertarung. Jika itu adalah Tang Tian sendirian, ia dapat menyebabkan keributan di Purple Kako City tanpa masalah, ia dengan santai bisa menemukan tempat untuk bersembunyi dan keluarga Qin akan kesulitan menemukannya. Tapi mereka sekarang adalah 60 pria aneh yang kuat, jika mereka berada di kastil, target yang terlalu besar tidak dapat disembunyikan dengan mudah. Jika mereka ditemukan oleh keluarga Qin, mereka akan ditempatkan kembali ke titik awal. Dan karena gerakan dan tindakan Tang Tian terlalu besar, keluarga Qin pasti akan belajar darinya, untuk menggunakan metode yang sama untuk menyelinap serangan, kemungkinan berhasil lebih rendah. Dan membalik, keluarga Qin yang telah mengalami kemunduran besar, tidak akan lagi mengambil risiko seperti itu dan membuat kesalahan seperti itu dalam pertempuran masa depan mereka. Kebutuhan paling mendesak mereka adalah menemukan tempat tinggal yang cocok. Dengan tempat yang cocok, mereka akan punya waktu untuk istirahat dan berlatih. Tang Tian akan dapat mengajar semua orang tentang cara cepat tercerahkan tentang hukum, tentang bagaimana menangani seniman bela diri yang kuat dari domain Xin. Karena jumlahnya yang lebih sedikit, mereka tidak tahan menanggung cedera yang terlalu parah, dan selama mereka memahami jalan dan teknik mereka sendiri yang tepat, mereka akan menjadi lebih kuat. Tang Tian merasa bahwa Nikiyu masuk akal. Jika dia sendirian, dia tidak akan takut menantang Qin Zhen, karena dia hanya bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi dengan lebih dari 60 pria, akan sulit untuk bertarung dengan cara yang sama. Tapi, dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri. Ahmoli dan yang lainnya memiliki badan energi nol, domain Xin adalah lingkungan pertarungan alami mereka, dan mereka hanya perlu waktu singkat untuk merasa nyaman di dalamnya. Selain itu, ada Golden Steel Gravel, dengan pengisian Life Origin Essence, mereka bisa menjadi lebih kuat. Masing-masing dan setiap orang dari mereka, berani dan tidak takut, masing-masing dari mereka, dipenuhi dengan semangat juang. Pertempuranku sendiri akhirnya berakhir, sekarang, kita semua bisa bertarung berdampingan. Tang Tian mengamati istana batu yang sunyi dan hancur, hatinya dipenuhi semangat yang dalam. Divisi Utama Nul Ursa, misi, Conquer Xin Domain, begin. Semua orang, cepatlah, dalam 2 jam lagi, Rainbow Drift akan datang. Mingzu berbicara dengan keras, pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kerinduan keluarga muda, lengan bajunya ditarik ke atas, dia berkeringat dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan dahinya memiliki rumput yang menempel di sana. Semua orang tegang dan mempercepat langkah mereka, jika mereka tidak bisa bersembunyi di kastil batu ketika Rainbow Drift muncul, mereka bisa dengan mudah dibunuh. Tang Tian dan perusahaannya tidak tahu apa itu Rainbow Drift, tetapi melihat semua orang sangat cemas, mereka tahu itu sesuatu yang berbahaya. Kastil Echo Hill memiliki banyak tempat yang telah runtuh, dan merupakan tempat paling berbahaya. Untungnya bagi mereka, Ahmoli dan beberapa orang lainnya dengan mudah membentuk kren manusia, batu-batu besar dan batu tidak seperti apa-apa di tangan mereka, dan di bawah bimbingan pengrajin keluarga Sue, mereka dengan cepat mengembalikan tempat yang rusak. Para wanita di Sue Residence memandangi semua lelaki kuat dan cakap dengan mata berbinar. Ketika Mingzu menyadarinya, hatinya tergerak, keluarga Sue memiliki sebagian besar wanita untuk dinikahkan. Terlepas dari bagaimana dia melihatnya, tahanan Divisi Nul adalah pilihan terbaik. Melihat tubuh mereka yang kuat dan kuat, semuanya memiliki darah kuat yang bersinar seperti api. Di dalam domain Xin yang gelap dan tenang, mereka adalah kekuatan yang benar-benar tak tertahankan, dan tak heran para wanita diam-diam menghancurkan mereka.
Anggota Divisi Nul semua bersemangat tinggi, disiplin dan kaku, bahkan ketika mengerjakan pekerjaan kasar, mereka melakukan hal-hal dengan tenang, mereka semua memberikan segalanya. Hati Mingzu bergetar, dia tidak bisa tidak melirik Tang Tian yang bekerja juga, gelombang bagaimana dia menciptakan kelompok elit yang kuat. Dia tidak tahu banyak tentang tentara, tetapi di dalam hatinya, Divisi Nul tidak kalah dengan unit pemanah Qin Zizhen. Mingzu dipenuhi dengan rasa hormat untuk masker wajah hantu, melihat bagaimana dia bekerja bersama dengan orang lain dan tidak mengambil tempat tinggi yang superior. Di domain Xin, mereka memiliki hierarki yang ketat, membentuk level atas dan bawah yang tidak bisa dilawan. Tidak ada patriark yang akan bekerja bersama orang lain seperti masker wajah hantu. Gelombang tidak heran bawahannya akan sangat loyal kepadanya, sikap topeng hantu topeng adalah di luar yang baik. Gelombang. Dia menarik pikirannya, dan bekerja lebih keras untuk membersihkan tempat itu. Jika bukan karena masker wajah hantu dan yang lainnya, hanya dengan wanita keluarga Sue, itu akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui hanya dengan mencoba mengembalikan kastil Echo Hill. Itu akan menjadi rumah mereka untuk jangka panjang. Mingzu menghela napas dalam benaknya, keluarga telah melarikan diri dari pertempuran, mereka harus mulai dari nol lagi, dan semua pikiran kabur yang menyelimuti benaknya tersapu, sedikit mengantisipasi pertumbuhan. Tang Tian bekerja dan mempelajari batu-batu itu. Mereka berbeda dari batu-batu di Purple Kako City, mereka berwarna kornelian, dilumasi dengan teliti, memperlihatkan lapisan pola seperti awan. Pengrajin menyebutnya Cornelian Cloudstone, dan bahan konstruksi kelas unggul, dengan efektivitas yang lebih baik terhadap Rainbow Drift dibandingkan dengan Wutas Stone. Tetapi tingkat produksinya lebih kecil, terlalu sedikit untuk persyaratan kota. Cornelian Cloudstone bahkan lebih sulit untuk dibuat dibandingkan dengan Wutas Stone, kualitasnya lebih sulit, Loud Threads tidak dapat digunakan untuk memotongnya, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan murni dari fisik, kualitas Wutas Stone lebih lembut, dan dengan demikian, keseluruhan proses pembuatannya lebih mudah. Selain itu, Cornelian Cloudstone memiliki cacat lain, yaitu, setelah jangka waktu tertentu, garis-garis awannya akan perlahan-lahan menjadi kabur, dan pada saat ini, mereka harus dipoles lagi, dan memungkinkan garis awan muncul, yang juga berarti selama periode tertentu, diperlukan pemeliharaan dan tenaga kerja. Sangat jarang Cornelian Cloudstone digunakan untuk membangun kota, tetapi membangun rumah atau bangunan lebih sering. Meskipun itu cacat, tetapi itu juga memiliki keuntungan yang tidak dimiliki Wutas Stone, efektivitasnya dalam membelokkan Rainbow Drift lebih luar biasa, dan lebih jauh lagi, itu dapat memancarkan kabut awan unik yang dapat menyehatkan daging dan darah, menjadi bermanfaat bagi tubuh manusia. Russell, semua orang melakukan yang terbaik untuk memoles dinding luar kastil Echo Hill. Kausan waktu perlahan-lahan dipoles, sama dengan ketika lapisan awan yang indah mulai muncul perlahan-lahan, membentuk keseluruhan, dan seperti makhluk hidup, ia berkelip dengan aura cahaya yang hangat, dan tidak ada yang lebih indah dari itu. Puncak gunung hitam dingin tampak sangat cerah. Kehangatan samar perlahan keluar, menghilangkan niat dingin gunung, menyebabkan semua orang merasa lebih nyaman. Echo Hill Castle, sebuah kastil yang menggemakan keagungan pegunungan. Menyaksikan bagaimana kastil batu yang redup dan hancur berkembang kembali dan menjadi lebih indah di tangan mereka sendiri, semua orang dipenuhi dengan emosi. Tepat pada saat itu, Nikyu merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya, ada sesuatu yang mendekat. Di atas langit yang gelap dan suram, sabuk cahaya berwarna pelangi yang menyilaukan menyebar, menuju ke arah mereka. Rainbow Drift. Seseorang berseru. Mingzu melirik ke langit dan segera memanggil, semua orang, masuk ke kastil sekarang. Semua pelayan yang awalnya membersihkan gulma dan tanaman merambat di luar semua bergegas masuk. Tang Tian sangat penasaran, tetapi masih berseru, semua orang, masuk dan bersembunyi. Semua orang bergegas ke Istana Batu, sementara Tang Tian dengan penasaran berdiri di dekat jendela dan mengamati Rainbow Drift. Mingzu tahu bahwa Tang Tian adalah orang luar, dan menjelaskan, langit Xin Domain adalah tempat hukum tata ruang adalah yang paling kacau balau. Setiap beberapa hari, hukum tata ruang yang kacau akan bertabrakan, dan membentuk pusaran air yang unik. Ketika ia meningkat dan menjadi lebih besar, itu akan seperti longsoran salju, di mana semua benang hukum yang mengalir akan bersatu, sehingga membentuk drift pelangi. Guru dapat melihat betapa indahnya drift pelangi, itu karena banyaknya jumlah utas hukum. Petik 2. Sebelum suara Mingzu bergema, Rainbow Drift tiba. Langit mulai mengeluarkan suara-suara kacau dan gemuruh yang tidak menyenangkan bagi telinga, seperti bergemuruhnya petir yang bola-balik, dan burung hantu berseru-seru, suara yang terfragmentasi itu sangat mengerikan. Aura cahaya yang menyilaukan, seperti sinar cahaya, menyapu seluruh punggung gunung. Pasir beterbangan di mana-mana, dan bebatuan berubah dan berbalik, rasanya seperti hari kiamat. Ketika cahaya pelangi menyapu kastil Echo Hill, lapisan awan Cornelia Cloudstone, tampaknya terbangun, kabut samar keluar dari batu, dan dalam sekejap mata, seluruh kastil Echo Hill tertutup lapisan kabut tipis. Tidak bisa melakukan apapun terhadap kabut, cahaya tidak berhenti dan terus menyapu.
Ketika cahaya menyapu melewati kastil Echo Hill, Tang Tian merasakan darah di tubuhnya bergejolak, dan wajahnya berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan kekacauan dan bahaya ekstrim di dalam lampu-lampu berwarna pelangi. Tiba-tiba, erangan keluar, Tang Tian berbalik untuk melihat, wajah Nikiyu putih pucat, seluruh tubuhnya bergetar. Tang Tian segera mengerti mengapa, perasaan Nikiyu sangat akut, dan dengan demikian pengaruh karena kekacauan dan bahaya dari drift pelangi dapat mempengaruhinya lebih besar. Tang Tian berteriak, "Tunggu, itu bagus untukmu." Mendengar itu, Nikiyu tersentak, dia segera memaksa dirinya untuk duduk bersila di tanah. Mingzu memandang Nikiyu dengan heran, dia tidak mengerti, dengan batu-batu awan sebagai perlindungan, tidak ada yang terpengaruh. Dia telah memperhatikan Nikiyu sebelumnya, di Divisi 0, dia sangat menarik perhatian, dia berbeda dari semua anggota yang kuat, dia kurus, dan bahkan tak tertandingi oleh beberapa wanita dari keluarga Sue. Tetapi fitur yang paling menonjol dari matanya adalah matanya, yang tidak bisa melihat. Di domain Sin, bertahan hidup sangat kejam, dan orang cacat akan selalu hidup lebih pendek. Untuk seseorang yang kehilangan penglihatan di kedua matanya, dia tidak akan bisa bertahan di Sin domain. Tapi Mingzu menyadari dengan terkejut bahwa Nikiyu memegang posisi tinggi di Divisi 0, bahkan masker wajah hantu memperlakukan sarannya dengan hormat. Mingzu kemudian mengerti bahwa Nikiyu memiliki kemampuan lain. Tang Tian tidak berteriak sembarangan, karena Nikiyu menjadi buta, kesadarannya secara alami tajam, dan menambahkan penguatannya ketika tumbuh dewasa, bahkan Tang Tian lebih rendah darinya. Setelah memasuki Sin domain, energi Nikiyu benar-benar lumpuh, tetapi inderanya telah melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Dan itu sebabnya, meskipun Nikiyu dilindungi oleh Cornelian Cloudstone, dia masih bisa merasakan aliran hukum yang kacau, dan karenanya dipengaruhi olehnya. Nikiyu sekarang menanggung siksaan itu, tetapi pada saat yang sama itu adalah cara yang bagus untuk meredam pikiran. Tempering pikiran lebih sulit daripada pelatihan dalam hukum. Gelombang mungkin Nikiyu akan menemukan jalur dao baru untuk dilatih. Gelombang. Tang Tian menarik kembali pandangannya, melihat keluar kastil, di mana cahaya menyapu, punggungan gunung akan menghasilkan banyak retakan, dan pohon-pohon yang semula tumbuh subur akan menjadi telanjang, dedaunan akan jatuh kemana-mana. Bahkan tanaman merambat akan dihancurkan. Tang Tian tiba-tiba mengerutkan kening, pelangi ini sering datang, tapi mengapa tanaman masih bisa tumbuh begitu lesat? Dia ingat dengan sangat jelas bahwa ketika mereka baru saja tiba, tidak ada banyak pohon di punggung bukit, tetapi mereka dipenuhi dengan daun. Guru tidak tahu tentang ini, tetapi organisme hidup liar yang berkembang di luar ini memiliki cara hidup mereka sendiri yang unik. Kali ini, orang yang berbicara adalah Tai Xie, ia telah melintasi tanah dan sangat berpengalaman dalam banyak hal, misalnya, pohon buah nyamuk itu, guru mungkin melihat bahwa saat ini sedang sekarat, tetapi sistem akarnya sangat berkembang dengan baik. Meluas hingga hampir radius 1 hektar, asalkan akarnya tidak dicabut, esensi kehidupannya tidak akan terluka, dan pada hari berikutnya, mereka dapat menghasilkan kecambah. Dan untuk Steel Line Finish itu, kekuatan vitalitas mereka bahkan lebih kuat, selama Rainbow Drift berakhir, mereka akan mulai tumbuh lagi. Semua tanaman ini tahu cara menggunakan drift pelangi, misalnya pohon yang disebut pohon tumbang. Itu memiliki nama itu karena selama drift pelangi melewatinya, cabang-cabangnya akan dipotong, dan cabang-cabang yang terputus akan terus terbang sampai jatuh ke tanah, dan dengan itu, mereka dapat tumbuh lagi. Begitulah cara mereka bereproduksi. Petik 2. Tang Tian tercengang, dan hanya merasa bahwa dunia begitu besar, dan ada segala macam keanehan. Segala sesuatu di luar sangat berbahaya. Tai Xie sangat berpengalaman, semua binatang biasa tahu cara bersembunyi dari Rainbow Drift. Untuk bertahan hidup di domain dosa, setiap makhluk hidup memiliki cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Pada malam hari, kita harus mempekerjakan orang untuk berjaga-jaga, karena setelah pelangi melayang, binatang buas di pegunungan akan bergerak dengan gegabah. Beberapa akan mencari tanaman yang hancur, beberapa untuk berburu makanan. Sekarang kita berada jauh dari kota Umukako, binatang buas di sini jelas jumlahnya tidak sedikit. Aku akan membawa penjaga malam ini malam, Tuan, mempekerjakan beberapa orang lagi dengan aku, mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan baik. Petik 2. Tai Xie memprakarsai relawan, sikapnya sangat proaktif. Kinerja Divisi 0 membuatnya terguncang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika semua Divisi 0, seperti itu, Tai Xie merasa bahwa tidak ada orang lain yang bisa menjinakkan mereka. Dia agak mengerti mengapa keluarga Lu akan menukar 200 tahanan dengan keluarga Sue. Kemungkinan besar, mereka sudah mengetahui tentang hal ini. Pada awalnya, dia mengikuti Ghost Face Mask adalah keputusan yang tidak berdaya, tapi sekarang, Tai Xie diam-diam penuh dengan antisipasi. Setelah seluruh Null Division bergabung, mereka pasti akan dapat menyapu seluruh domain dosa. Tang Tian meminta Han Bingning mengikuti Tai Xie untuk berjaga-jaga di malam hari. Dengan pengalaman Tai Xie yang melimpah dan keakrabannya dengan berbagai binatang buas Sin Domain, bersama dengan Han Bingning yang saat ini ahli di antara kawan-kawan Tang Tian. Adapun yang lainnya, Tang Tian tidak punya niat untuk membuang waktu, dia ingin mereka memahami cara Sin Domain melawan. Setiap saat penting.
Semua gulma dan batu di lempengan batu Echo Hill Castle disapu bersih. Cornelian Cloudstone merilis kabut hangat yang menghilangkan udara dingin malam itu. Tang Tian tidak pernah tinggal di padang gurun Sin Domain sebelumnya, dan tidak tahu bahwa perbedaan suhu di padang belantara begitu besar. Malam yang dingin bisa menembus tubuh dan dengan diam-diam merusak daging dan darah. Tapi, Cornelian Cloudstone luar biasa dalam membelokkan dinginnya malam. Anggota Divisi Nul berdiri diam, bersama dengan Ping Xiaoshan. Orang-orang lupus semua sangat bersemangat, untuk bisa mendapatkan bimbingan langsung dari Raja. Jika yang lain ingin mengetahuinya, mereka pasti akan iri pada kematian. Ping Xiaoshan sama-sama bersemangat, dia tidak tahu mengapa, tetapi Divisi Nul yang berperilaku baik dan kaku tampaknya sangat menarik baginya. Sejak awal, dia selalu sendirian, dan dimanapun dia berada, dia harus berhati-hati dan melakukan hal-hal dengan hati-hati, jadi apa persahabatannya. Dia tidak pernah memilikinya sebelumnya. Tang Tian juga tidak membuang waktu, ia mulai menjelaskan, bagaimana memanfaatkan kekuatan fisik, dan bagaimana menemukan hukum yang cocok untuk diri mereka sendiri. Setiap orang memiliki badan energi nol, kekuatan fisik mereka sangat kuat, dan mereka mahir dalam mendapatkan teknik itu. Teknik bela diri jalan surga jauh lebih teliti dibandingkan dengan domain Sin, dengan satu-satunya perbedaan adalah hukum. Di Heaven's Road, mencerahkan hukum adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan pada tingkat tinggi, tetapi di domain Sin, tanpa gangguan energi, hukum lebih mudah ditemukan dan digunakan dibandingkan dengan Heaven's Road. Selama mereka bisa menemukan hukum yang cocok dan mengasimilasi ke dalam teknik bela diri mereka, mereka akan membentuk kemampuan bertarung awal mereka. Pada saat ini, mereka perlu memahami dan tahu bagaimana menggabungkannya sebagai formasi. Pasukan terus-menerus belajar cara membentuk formasi, jika tidak akan ada nilai di tentara. Ini adalah pekerjaan Nikiyu. Pikiran Nikiyu luar biasa, dan dia bukan orang yang berpegang teguh pada kebiasaan dan konvensi, serta berpengalaman dalam strategi militer, dia tanpa diragukan lagi adalah kandidat yang paling cocok. Pada hari kedua, Tang Tian meminta mereka untuk terus memperbaiki tubuh mereka. Meskipun Ah Moli dan yang lainnya memiliki badan energi nol, tubuh mereka tidak semurni Tang Tian, dan mereka tidak memiliki banyak ruang dan waktu untuk meredam diri. Tang Tian berharap bahwa bahkan jika tidak semua orang bisa menyalakan asal api primordial mereka, setidaknya beberapa dari mereka bisa mencapainya. Setelah menyalakan Primordial Fire Origin, Life Origin Essence dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kekuatan vital Tang Tian sangat kuat, ketika Life Origin Essence terus meresap ke dalam tubuh Tang Tian, memperkuat tubuhnya dan membuatnya lebih kuat, kekuatan asal dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Tang Tian sudah mulai mengerti, esensi Life Origin Essence adalah hukum kehidupan murni. Spasial, waktu, hidup dan mati, tiga hukum besar, semuanya luas dan dalam dengan sistem besar. Berbeda dengan hukum tata ruang dan waktu, kehidupan dan kematian tidak memiliki variasi. Hidup adalah hidup, kematian adalah kematian, dan seperti kedua sisi mata uang, mereka ada selamanya saling bertentangan. Esensi asal kehidupan tidak biasa karena itu adalah bentuk paling ekstrim dari hukum kehidupan dan kematian, itu mewakili vitalitas paling asal. Tubuh yang telah ditempa dan disempurnakan hingga tingkat tinggi dapat menikmati manfaat yang lebih besar ketika menyerap Life Origin Essence. Setelah kontak dengan hukum kehidupan, tubuh mereka akan dipenuhi dengan lebih banyak vitalitas, menghasilkan lebih banyak kekuatan asal, sehingga setelah terluka, mereka akan dapat pulih lebih cepat. Tetapi jika tubuh dipenuhi dengan kotoran, maka tidak akan ada banyak efek. Tang Tian mulai membimbing semua orang tentang cara menggunakan kekuatan tubuh, dan membiarkan trait hukum terungkap. Tang Tian menjelaskannya dengan detail, setelah bereksperimen dengan dirinya sendiri, dan dia juga memiliki badan energi nol, dia jelas tentang masalah apa yang akan dihadapi semua orang, dan dengan demikian penjelasannya sangat jelas. Bahkan sebelum dia selesai, sudah ada seseorang yang menyelesaikan Law Exposure. Yang lebih mengejutkan Tang Tian adalah bahwa orang itu sebenarnya Ah Moli. Gelombang dalam hal kekuatan tubuh, tidak ada seorang pun di sini yang bisa dibandingkan dengan sapi biadab itu, tetapi dalam hal memahami hal-hal seperti itu. Hahaha gelombang. Jadi ketika Tang Tian melihat banyak trait hukum muncul di samping Ah Moli, dia sangat terkejut matanya hampir jatuh. Tubuh Ah Moli yang mengerikan dan bersemangat, dapat dibandingkan dengan Tang Tian, jadi ketika Law Exposure terjadi, itu sangat spektakuler. Dalam batas 30 meter, trait hukum yang tak terhitung jumlahnya membentuk sabuk cahaya yang menyilaukan. Wajah Ping Xiaoshan memucat ketika dia menarik napas, gelombang apa? Apa yang sedang terjadi? Gelombang. Gelombang setiap orang pernah mengalami paparan hukum sebelumnya, dan bahkan orang yang paling lemah pun bisa mengekspos 7 hingga 8 utas hukum, dan yang luar biasa bisa menghasilkan banyak utas hukum. Tetapi untuk menghasilkan sabuk hukum selebar 30 meter, apakah dia masih manusia? Gelombang. Mingzu yang berada di sampingnya tanpa sadar menutupi mulutnya, seolah-olah dia mendorong kembali kejutan yang bocor dari sisi mulutnya kembali ke dalam, matanya dipenuhi dengan kejutan, dalam pikiran kosongnya, kata-kata, jenius datang di luar. Tai Xie yang berdiri berjaga di dinding mendengar keributan, dan menoleh untuk melihat. Seketika,
seluruh tubuhnya berubah kaku, ekspresinya membeku, kaget seperti ayam. Sinar cahaya multiwarna yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk sabuk cahaya padat, berenang dan mengelilingi Ah Moli, menyebabkan dia benar-benar kehilangan pandangan tentang sosok Ah Moli. Gelombang keke ini. Gelombang. Semua anggota lain menatap Ah Moli dengan iri, dan semua mulai bubar. Tidak ada yang tidak senang dengan hasilnya, Ah Moli selalu sangat kuat di divisi 0, dan dia berlatih sangat keras, dia adalah orang yang santai juga, dan disukai oleh semua orang. Di dalam sabuk cahaya, ekspresi Ah Moli lamban, dia menatap cahaya benang hukum yang mempesona di sekelilingnya dan bergumam, yang mana yang harus dipilih. Mana yang harus dikembangkan. Tai Xie yang ada di dinding mendapatkan kembali akal sehatnya, matanya merah padam. Ada begitu banyak utas hukum, ada yang bisa diambil, dan dia sangat ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, masih tidak ada gerakan di bawah, melihat itu, Tai Xie segera melompat ke sisi Tang Tian, Tuan, suruh dia memilih dengan cepat. Dia belum benar-benar memikirkannya. Tang Tian menatapnya dan berkata, jika dia terlalu lama, kekuatan tubuh akan habis, semua trait hukum akan menghilang, lain kali. Tai Xie berkata dengan cemas, Law Exposure adalah tahap yang harus dialami semua seniman bela diri dari Sin Domain, dan mereka agak akrab dengan penelitiannya, karena semua orang terlibat dalam penelitian bersama-sama. Jika seseorang ragu-ragu dan tidak dapat memilih dari waktu ke waktu, dan seiring dengan kelelahan kekuatan fisik, itu akan berakhir dengan banyak kegagalan. Oh, itu tidak masalah. Tang Tian menggelengkan kepalanya. Jika kita membandingkan, kekuatan fisik tubuh Tai Xie seperti lilin kecil, maka kekuatan fisik tubuh Ah Moli seperti api unggun yang mengamuk. Tang Tian bergumam, dengan kecerdasannya, kita harus menunggu besok untuknya memilih satu. Gelombang Wa. Menunggu besok. Gelombang. Tai Xie pikir dia salah dengar, dia membuka matanya lebar-lebar dan ekspresinya terpana. Gelombang tubuh orang seperti apa yang memungkinkan eksposur hukum bertahan 1 hari penuh. Gelombang. Tang Tian bertepuk tangan dan berteriak, semua orang menemukan tempat dan mengujinya sendiri. Itu tidak akan mudah pertama kali, tetapi begitu kamu menemukan bakat untuk itu akan mudah. Dengan itu, Tang Tian menepuk pantatnya dan pergi. Yang lain semua mencari tempat mereka sendiri dan mulai berlatih. Sangat cepat, ada orang lain yang berhasil, tetapi untungnya, tidak ada lagi sabuk cahaya selebar 30 meter, tetapi, masing-masing dari mereka semua adalah 15 meter, yaitu. Tai Xie harus mengakui, mungkin saja daya tahan seseorang tumbuh secara konstan, ketika dia melihat satu demi satu sabuk cahaya menyala, tidak satu pun dari mereka yang lebih kecil dari 10 meter, dia tidak lagi terkejut. Dia mati rasa karenanya. Dia meletakkan dagunya di tangannya, berdiri berjaga di dekat dinding sepanjang malam, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan sabuk cahaya terbesar. Dia sangat percaya bahwa tidak ada yang bisa tahan memasang paparan hukum untuk 1 malam. Gelombang itu adalah ide yang konyol, dan bahkan jika itu guru yang mengatakannya, itu masih konyol. Gelombang. Dia berdiri di sana, merasakan kebutuhan untuk menjunjung tinggi pengetahuannya, dia ingin memiliki bukti dengan kenyataan, untuk menunjukkan bahwa guru telah melakukan kesalahan. Realitas benar-benar membuktikan tuannya salah. Ah Moli hanya mengambil hukumnya pada hari ketiga. Hahaha, aku telah memilihnya. Crazy Tang, ayo, mari kita bertarung, aku ingin mengalahkanmu sampai semua gigimu rontok. Petik 2. Sosok yang tertawa seperti orang gila hanyalah ironi. Tapi Tai Xie tidak lagi memiliki kekuatan dalam dirinya, rohnya yang miskin dan lemah sangat terpengaruh, dia merasa bahwa semua pengetahuan yang dia miliki telah digulingkan, dan pemandangan di depannya menyebabkan jantungnya berdarah. Dia putus asa. Bahkan ketika sosok maniak dipukuli oleh Tang Tian, itu bahkan tidak mengangkat semangatnya sedikitpun. Sebanyak 65 orang dari Divisi 0, selain dari Nikiyu, telah menemukan hukum mereka masing-masing. Apa yang membuatnya lebih gila adalah orang-orang Divisi 0 sudah berlatih, dan dia telah menatap sosok besar yang kejam begitu lama, membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki keluhan yang mendalam dengannya. Tentang cara mengasimilasi hukum menjadi teknik bela diri sendiri, Tang Tian tidak tahu bagaimana mengajar. Jadi dia memilih metode yang paling sederhana, pegang sendiri. Untuk Divisi 0, pelatihan melalui pertempuran nyata adalah metode yang paling akrab, mereka ini Null Flame ditangkap dari metode itu. Jadi ketika Tang Tian memberikan perintah itu, mereka mulai membentuk kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, dan mulai mengujinya. Setiap orang menjadi antusias lagi ketika mereka mulai bertanding, dan semua orang mulai mendapat manfaat yang besar darinya. Segalanya berjalan lancar, tetapi Tang Tian dapat melihat bahwa mereka masih memiliki jalan panjang untuk benar-benar membentuk kemampuan bertarung mereka. Dibandingkan dengan melatih tubuh, penggunaan hukum membutuhkan pemahaman yang besar, dan agak jarang memiliki orang dengan pemahaman sedalam Han Bingning. Mereka adalah sekelompok pria yang menakutkan, jadi mencoba hal-hal aneh itu tidak mudah. Tang Tian agak malu, jadi ketika dia melihat Tai Xie yang tampak lesu di dinding, dia punya ide, dia bisa bertanya pada Tai Xie, dia tidak percaya bahwa semua orang di domain dosa adalah orang-orang cerdas, selalu ada beberapa yang tidak secerah itu. Tai Xie,
bagaimana seniman bela diri di Sin Domain suka bertarung. Tai Xie tanpa sadar berkata, menggunakan kekuatan murni untuk menang atas musuh-musuh mereka. Oh, bagaimana caranya? Setelah mendengar bahwa memang ada metode, Tang Tian dibangunkan. Tai Xie akhirnya bereaksi, dia gemetar dan segera fokus, melaporkan kepada guru, dalam hal menggunakan kekuatan murni untuk menang, itu menggunakan kekuatan fisik untuk menang. Ada banyak variasi dalam hukum, tetapi variasi paling mendasar selalu bermuara pada 3 hingga 5 jenis. Selama seseorang berlatih dengan baik dalam hal ini, dengan kekuatan fisik yang kuat dari semua orang, selama mereka memiliki jumlah yang cukup, kekuatan yang dihasilkan tidak akan kecil, begitulah istilah yang menggunakan kekuatan murni untuk menang muncul. Petik 2. Tang Tian mengangguk, itu terlalu cocok untuk divisi 0. Nikyu yang sedang mendengarkan di samping berbicara, itu benar, mengambil inisiatif untuk mencari perkelahian, yang terbaik adalah kita memiliki 1 atau 2 cara yang pasti membunuh, kita memiliki kekuatan yang cukup, sehingga saat menyerang musuh kita, mereka harus mati. Kami mengabaikan cedera kami dan menemukan pembunuhan, dengan tingkat pemulihan kami memiliki keuntungan. Saling menukar luka untuk kehidupan, dari sana, dalam hal momentum, aku percaya bahwa kita lebih kuat. Petik 2. Semakin Tai Xie mendengarkan, semakin dia merasa itu tidak masuk akal. Gelombang orang macam apa mereka? Saling menukar luka seumur hidup, bagaimana bisa orang buta ini begitu kejam? Gelombang. Bagus sekali, Nenek tua Sue telah masuk dan mendengar percakapan itu, dia kemudian berbicara, Tuan, mungkin yang lama ini punya beberapa ide. Lu Tianwen terbang di sepanjang punggung gunung. Dia menerima kejutan besar setelah mendengar informasi tentang masker wajah hantu di jalan. Membunuh 2 dari 4 jenderal besar keluarga Qin tidak banyak, tetapi untuk menghancurkan seluruh unit pemanah Qin Zizen, yang sangat mengguncangnya. Unit pemanah Qin Zizen tidak dikenal secara luas di luar karena mereka selalu tidak menonjolkan diri, tetapi setiap keluarga memiliki tingkat ketakutan tertentu terhadap unit pemanah, yang merupakan yang kedua setelah Qin Shen. Mereka semua adalah elit yang telah melalui pelatihan yang giat dan dipersenjatai dengan senjata yang kuat, bahkan Lu Tianwen tidak berani mengatakan dengan pasti bahwa dia bisa maju menuju unit pemanah. Seberapa kuat topeng wajah hantu ini? Pikiran Lu Tianwen bergetar. Setelah menerima berita dari Lu Lingnan, keluarga Lu segera mengirim Lu Tianwen tanpa ragu-ragu. Keluarga Lu memiliki sumber daya yang jauh lebih kuat daripada keluarga Qin, yang hanya didukung oleh Qin Zhen, dan yang disebut 4 jenderal besar berasal dari tempat lain. Tetapi keluarga Lu digantikan oleh generasi ahli, Lu Tianwen menjadi salah satu dari mereka. Niat keluarga Lu cepat dan tegas, memintanya menggunakan kecepatan tercepat untuk mengembalikan seluruh keluarga Sue. Kesabaran keluarga Lu sudah habis. Sepanjang jalan, Lu Tianwen mengetahui tentang keluarga Sue bergabung dengan sisi masker wajah hantu, dan kerugian besar keluarga Qin. Dia merasa bahwa masalah telah menjadi lebih sulit, dan satu-satunya cara adalah membunuh masker wajah hantu. Tetapi ketika memikirkan Qin Zhen, dia tidak bisa menahan kegembiraan karena kekacauan Qin Zhen. Qin Zhen adalah pria yang ambisius, setelah tiba di Galloping Horse City, ia memulai serangkaian plot dan skema. Tapi kemungkinan besar, berita itu seharusnya sampai ke telinga Qin Zhen, dan dia akan marah ke surga. Gelombang tapi, untuk menggunakan aku untuk membunuh masker wajah hantu, dia mendapatkannya dengan murah. Gelombang. Lu Tianwen tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Qin Zhen. Baginya, Qin Zhen adalah orang yang sangat cerdas dengan kekuatan tak terduga. Dia terlalu sombong menyebabkan orang lain tidak menyukainya. Gelombang oh well, aku hanya akan memperlakukannya sebagai melakukan perbuatan baik. Gelombang Lu Tianwen menghibur dirinya sendiri. Informasi yang diberikan oleh Lu Lingnan termasuk lokasi Kastil Echo Hill. Lu Tianwen malas memasuki kota untuk bertemu dengan Lu Lingnan, jalan pikirannya sederhana, untuk menyelesaikan misi sesegera mungkin. Selama dia membunuh masker wajah hantu, semua komplikasi yang tersisa bisa dilemparkan ke Lu Lingnan. Di hutan belantara di atas puncak gunung, sebuah kastil batu bisa terlihat jelas. Tang Tian melihat sekeliling di sekelilingnya, dalam kurun waktu singkat beberapa hari, seluruh tempat memiliki makeover lengkap, tidak ada lagi sarang laba-laba dan debu di sudut-sudut ruangan, rak buku rotan baru ditempatkan di ruangan itu, yang penuh dengan buku. Ketika Tang Tian masuk, dia tidak bisa tidak bersikap lembut pada kakinya, seluruh wajahnya dipenuhi dengan penghormatan, meskipun dia bukan orang yang terpelajar, tetapi Tang Tian masih harus belajar. Keluarga Sue memiliki lebih dari 2000 tahun sejarah, meskipun tidak dianggap banyak di galaksi suci, tetapi masih ada sesuatu. Nada bicara nenek tua Sue dipenuhi dengan kesombongan, tetapi juga dengan rasa sakit. Keluarga Sue adalah keluarga kecil pegunungan, dan itu adalah leluhur kita. Yang secara tidak sengaja mendapatkan warisan yang kami mulai bangkit. Pada saat itu, keluarga Sue tidak memiliki banyak pengaruh, tetapi dengan patriark kita ini, yang sepenuhnya menyadari akumulasi kekayaan dangkal keluarga, dia tidak mengizinkan keluarga untuk hidup mewah, tetapi malah menuangkan hati dan jiwanya dalam mencari berbagai warisan. Pada waktu itu, keluarga Sue kami membangun perpustakaan, yang disebut Pertanyaan Sue, dengan segala macam catatan warisan yang ditempatkan di dalamnya, untuk dikonsultasikan dengan para murid keluarga Sue.
Karena pandangannya yang jauh, banyak jenius dan bakat yang dihasilkan di keluarga Sue, dan dengan demikian perluasan keluarga Sue di masa depan. Petik 2. Tang Tian mendengarkan dengan tenang, dia tidak bisa sepenuhnya memahami perasaan keluarga besar seperti itu, tetapi dia mampu membedakan ingatan nenek tua, yang telah melewati masa-masa sulit. Ming Zhu duduk di samping mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun dia sudah lama menghafal semua sejarah ini, tetapi mendengarkan wanita tua itu secara aktif menceritakannya, itu membuatnya kosong dan terpesona. Catatan di sini semuanya dicatat oleh nenek moyang generasi pertama yang dibuang ke Sin Domain. Karena banyak dari mereka yang ditarik dari memori, sulit untuk menghindari kesalahan, sebagian besar dari mereka tidak memiliki nilai lebih, tetapi sama seperti referensi bekerja. Petik 2. Wajah nenek tua Sue tidak menyesal. Bukan hanya kita, keluarga lain juga sama. Warisan paling terkenal di The Sue Residence, Cloud Wave tidak lagi dapat digunakan, banyak leluhur kita telah menghabiskan hati dan jiwa mereka, tetapi tidak dapat memproduksinya lagi di domain Sin. Di bawah ketidakberdayaan itu, leluhur kita hanya bisa mencari cara lain dalam warisan lain. Setelah banyak kerja keras, nenek moyang kita akhirnya melihat harapan di salah satu warisan yang tidak lazim. Itu disebut Tree Line Devil Body kelas sama dengan hak cipta kebingungan, dan GT, banyak, yang di antara banyak warisan yang dikumpulkan keluarga Sue, dianggap kelas bawah. Tetapi nenek moyang kita menemukan itu, meskipun Tree Line Devil Body kelas sama dengan hak cipta kebingungan, dan GT, yang dianggap kelas rendah di galaksi Saint Suci, tetapi teknik transformasi tubuh kedagingannya sangat indah, dan setelahnya. Tang Tian berbicara dengan nada serius, aku akan melakukan yang terbaik untuk mempelajarinya. Nyonya Sue bersyukur, tetapi tiba-tiba, dia mendengar Tang Tian berbicara dengan malu karena malu, tapi, bagaimana aku membaca semua kata-kata ini? Terbukti, bahwa orang bodoh yang jarang belajar akan merasa sangat sulit untuk membaca buku, semua buku yang padat membuat mata Tang Tian menjadi pusing. Beruntung baginya, Ming Zhu telah mempelajari teknik ini sebelumnya, dan mewariskannya bukanlah masalah. Ming Zhu mendemonstrasikan seluruh urutan sekali, dan kemudian mulai menjelaskan tentang isi dari buku, tetapi terkejut menyadari bahwa Tang Tian sudah mulai berlatih di dalamnya. Gelombang eksekusi iblis berat ini diungkapkan dengan sangat jelas, dan mudah dijemput. Gelombang. Ming Zhu hanya menjelaskan sedikit, tapi dia mengerti intinya. Eksekusi iblis berat adalah teknik yang digunakan oleh orang-orang yang berjalan di jalur menggunakan kekuatan murni, itu tidak memiliki banyak variasi, dengan hanya 5 gerakan, dan semuanya sangat sederhana. Kekuatannya sepenuhnya dari kekuatan asal, dieksekusi dari kekuatan tubuh. Itu bisa, dalam rentang waktu yang singkat, menyebabkan semua kekuatan tubuh bertemu pada satu titik, dan kekuatannya secara alami menakutkan. Tang Tian menjadi tenggelam dalam eksekusi iblis berat, dia tidak menggunakan senjata apapun, tetapi tangannya seperti pisau, menebas udara di depannya. Eksekusi iblis berat membutuhkan koordinasi seluruh tubuh untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan fisik, sehingga setiap tebasan mencakup teknik kaki yang sesuai, dan semua otot dalam tubuh akan digunakan. 1 langkah, 1 tebasan, 5 langkah untuk pembunuhan yang pasti. Wajah Tang Tian menjadi suram, ekspresinya serius. Hukum eksekusi iblis berat sangat unik, combustion operate obfuscation, dan GT, itu. Itu hanya co-combustion, hak kebingungan, dan GT, tapi yang dibakar adalah kekuatan tubuh. Gelombang rasanya seperti itu adalah sumber kekuatan yang tidak lengkap. Gelombang. Tang Tian tiba-tiba teringat bahwa Han Bingning dan yang lainnya berlatih ini Null Flame, yang merupakan teknik serupa. Gelombang ini benar-benar cocok untuk divisi Null Gelombang, Tang Tian menyadari. Ini Null Flame, kekuatan tubuh sangat kuat, dan setelah pembakaran, itu akan menjadi beberapa kali lebih kuat, dan dengan teknik konvergensi eksekusi iblis berat, garis miring akan berisi kekuatan penuh dari tubuh. Tebasan itu pasti akan menghancurkan bumi. Tidak ada variasi yang rumit, tetapi desainnya bisa dikatakan sebagai peringkat teratas. Jalur divisi nul untuk TIAS ini Null Flames dan GT, kebingungan kanan mereka dan iklan berhenti tanpa memajukan, sedangkan eksekusi iblis berat dapat memperbaikinya, dengan menyatukan mereka, itu akan menjadi tak terhentikan. Tang Tian kemudian mengerti mengapa keluarga Sue perlahan menurun, jalan menggunakan kekuatan murni menuntut tubuh yang sangat kuat. Nenek moyang keluarga Sue berbakat dan juga menyerap esens asal kehidupan dari kerikil baja emas, untuk dapat melepaskan kekuatan eksekusi iblis berat, tetapi generasi masa depannya tidak memiliki bakat yang sebanding dengannya, dan setelah kehilangan rahasia Golden Steel Gravel, tentu saja mereka mengalami kesulitan untuk kembali ke masa jayanya. Itu adalah teknik bela diri tirani, jika tubuh lebih kuat pada suatu titik, kekuatan pasti akan meningkat lebih dari satu titik, tetapi juga jika tubuh melemah oleh suatu titik, kekuatan teknik akan turun kurang dari satu titik. Teknik 5 langkah, setiap langkah demi langkah menjadi lebih tirani dan mengamuk. Sosok dalam pikiran Tang Tian bergerak dan menebas serangan yang tampaknya tak terbendung. Itu adalah tebasan yang menakutkan, menyebabkan darah Tang Tian mendidih, tetapi dia harus mengendalikan dirinya sendiri, dia curiga jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kastil Bukit Eko akan dihancurkan. Dia sangat ingin musuh muncul, dan memiliki pertarungan yang bagus. Seolah-olah seseorang telah merasakan pikirannya,
alarm yang keras berbunyi. Itu adalah indikasi bahwa musuh sedang menyerang. Ketika Tang Tian bergegas, dia melihat Han Bingning berkelahi dengan musuh. Han Bingning jelas tidak diuntungkan, serangan lawan sangat parah, sosoknya bergerak seperti kilat, dan setiap tombak menghasilkan kekuatan guntur dan angin. Setiap kali pedang dan tombak, aura pedang Han Bingning akan hancur. Setelah 7 hingga 8 gerakan, aura Han Bingning menjadi kacau. Lu Tianwen. Tai Xie berbicara sambil gemetaran, dia mengikuti Lu Lingnan, dan akrab dengan para ahli keluarga Lu. Dengan segera dia mengenali musuh yang masuk, dan wajahnya menjadi abu-abu. Tai Xie tidak hanya tahu Lu Tianwen karena hubungannya dengan keluarga Lu, tetapi setiap orang terkenal sangat akrab dengan Lu Tianwen. Areng Infamous Full Rainbow dikalahkan di tangannya, dan segera bersumpah untuk tidak pernah melangkah ke Galloping Horse City. Areng Infamous People adalah karakter yang sangat ganas dari generasi mereka, dan mereka tidak kalah dengan seniman bela diri yang berdiri di atas. Hanya saja mereka berdiri sendiri tanpa dukungan, tanpa keluarga untuk mendukung mereka, mereka tidak khawatir dengan tindakan mereka, dan dipuji sebagai orang-orang terkenal, sehingga membentuk daftar kekuatan mereka sendiri. Namun terlepas dari itu, dengan kekuatan mereka, mereka dapat berjuang untuk masuk ke peringkat 50 besar dari daftar Powerhouses daftar seluruh Sin Domain, yang merupakan seniman bela diri puncak dari domain Sin. Tapi seorang seniman bela diri seperti itu dikalahkan oleh Lu Tianwen. Daftar Powerhouses Sin Domain, Lu Tianwen, berada di posisi 39. Teknik tombaknya unik, dengan kekuatan guntur dan angin, itu disebut Thunder Wind Spear. Orang terkuat di Purple Kako City adalah Qin Zhen, dengan posisi 43 pada daftar Powerhouse. Lu Tianwen bukan yang terkuat dari keluarga Lu, yang terkuat adalah patriark saat ini, Lu Shengxiang, yang merupakan seorang seniman bela diri puncak dengan posisi 16 pada daftar Powerhouses. Kekuatan keluarga Lu terlihat jelas. Untuk keluarga Lu untuk Dar. Dia mengirim Lu Tianwen sendirian, menunjukkan kepercayaan mereka pada kekuatannya. Tanpa Qin Zhen around, hanya jika keluarga lain akan membentuk aliansi mereka dapat menangkis guntur Wind Spear milik Lu Tianwen. Di mata Lu Tianwen, Purple Kako City hanyalah kota kecil yang tidak layak disebut. Satu-satunya yang bisa membuatnya tertarik adalah Qin Zhen. Tapi dia juga menahan rasa takut terhadap Qin Zhen, yang sangat licik dan licik, jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh ke dalam lubang pihak lain. Qin Zhen yang adalah komandan unit pemanah juga seseorang yang perlu ditakuti, tapi itu hanya sedikit. Menyerang Qin Zhen langsung sebenarnya sangat sulit. Jika mereka pindah dalam ribuan, Lu Tianwen akan lebih baru, tetapi jika hanya beberapa, akan sulit bagi para pemanah untuk mendapatkannya. Dia bisa menggunakan kecepatan untuk sepenuhnya mempermainkan unit pemanah. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk menyerang unit archer langsung, jadi ketika dia mendengar tentang bagaimana Ghost Face Mas berhadapan dengan archer unit, dia melompat kaget, merasa bahwa Ghost Face Mas pasti mahir dalam hukum jenis pertahanan. Cangkang penyu yang ditutupi seniman bela diri adalah musuh alami unit pemanah. Tapi itu tidak masalah, terlepas dari seberapa kuat cangkang kura-kura itu, Lu Tianwen berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Lu Tianwen muncul dan melangkah di depan Kastil Echo Hill, sebuah kastil kecil seperti Kastil Echo Hill tidak ada apa-apanya di matanya. Di sepanjang jalan keluarga Lu menjadi terkenal, dia telah membantu mereka menyapu banyak benteng dan kastil lainnya, dan kastil sekecil itu sangat biasa. Ketika Han Bingning muncul, dia bahkan punya waktu untuk mengagumi kecantikannya, pikirannya menghela nafas bahwa kecantikan semacam itu harus mati di tangannya, tetapi dia tidak seperti keponakannya yang tidak berharga, dan tidak memiliki minat yang terlalu besar pada kecantikan. Hanya darah dan perang yang bisa membuatnya bergairah. Ketika Han Bingning bergerak, matanya menyala, konsep dingin hampir tidak terlihat, dia tidak peduli tentang hukum yang baru saja dipelajari dan dibentuk di depannya, dan satu-satunya hal yang bisa dia kagumi adalah konsep pedang yang sangat murni, dan sangat sulit didapat. Setelah bertukar beberapa langkah, Lu Tianwen kehilangan minat. Gelombang aku harus mengakhiri pertarungan, level lawan seperti itu tidak seberapa. Gelombang. Tapi setelah 10 gerakan lagi, Han Bingning masih bisa bertahan dengan sengit, yang mengejutkan Lu Tianwen. Dia tidak pernah bertemu lawan yang bisa menangkis lebih dari 10 gerakannya untuk waktu yang lama. Thunder Wind Spear-nya bisa memacu angin dan guntur ketika dia bergerak, setiap serangan tombak berisi kekuatan lebih dari 1000 kati, apalagi wanita yang mungil dan cantik, bahkan lelaki bertubuh kuat dan tegar itu kesulitan memblokir 3 gerakannya. Sangat cepat, Lu Tianwen mengerti, wanita itu hanya memiliki prestasi kecil dalam hukumnya, tetapi teknik pedangnya sangat bagus, menambahkan pencapaian kecilnya dalam konsep pedang, ia mampu menahan diri. Gelombang sungguh permainan pedang yang luar biasa. Gelombang. Setelah melihat dengan seksama, Lu Tianwen menjadi lebih tertarik. Matanya sangat tajam dan dengan pandangan sekilas, dia bisa mengatakan bahwa pedang dan jalur Han Bingning bukanlah gaya dari domain Sin. Teknik bela diri domain Sin berasal dari galaksi suci-suci, tetapi galaksi suci-suci lebih menekankan pada energi ketika domain Sin lebih banyak pada hukum, tetapi tingkat gerakan rumit kira-kira sama. Lu Tianwen menjadi penasaran, dan aura tombak di tangannya menjadi lebih padat.
Setiap tombak yang dia gunakan memiliki elemen angin dan guntur, kilat menyilaukan menyelimuti ujung tombak. Itu sangat berani dan kuat, momentum tombaknya bisa tak ada habisnya, masing-masing tombak lebih berat dari tombak sebelumnya. Tekanan pada Han Bingning meningkat tajam, ikat rambut yang ia gunakan untuk mengikat rambutnya telah dipotong oleh kabel, menyebabkan rambutnya berkeliaran dengan berantakan, tetapi karena ia tidak mau menyerah, berada di bawah tekanan yang lebih berat, itu membangkitkan semangat untuk melakukannya. Pertempuran lebih jauh, dan setiap pedang yang dilepaskannya dengan semua kekuatannya. Tang Tian menghentikan Ah Mo Li yang ingin bergegas, dia bisa mengatakan bahwa meskipun Han Bingning sangat tergantung dan dalam bahaya, konsep pedangnya tidak pernah memiliki tanda-tanda menghilang, dan pengalaman pertempuran seperti itu sangat berharga. Dentang dentang dentang. Lu Tianwen menyerang 7 kali, dan kilat yang menyambar menghantam pedang Han Bingning. Pedangnya langsung hancur seperti biskuit, Han Bingning merasa seolah-olah dia disambar petir beberapa kali, memuntahkan darah, seluruh orangnya terlempar ke belakang. Lu Tianwen yang menemukan kegembiraan dalam membunuh tidak memiliki pikiran untuk berbelas kasihan, tubuhnya mengalir bersama tombaknya, tongkat dan guntur bergerak liar saat ia langsung menuju Han Bingning. Saat Lu Tianwen telah menghantam pedang Han Bingning, Tang Tian sudah bergerak, ia mengambil pisau dari Tieksi dengan kecepatan kilat dan telah menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di sisi Han Bingning, memeganginya dan menebasnya dengan pisau. Itu memukul tombak dengan akurat. Tang Tian merasakan kekuatan yang mencengangkan dari pihak lawan, dia mendengus dan dengan cepat, dia tiba-tiba muncul sejauh 15 meter, terhuyung-huyung beberapa langkah dari mundur sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Dia melemparkan Bingning yang sudah pingsan ke Ah Mo Li, dan berbalik menghadap Lu Tianwen. Setelah menjelaskan tentang eksekusi iblis berat, Tang Tian sangat ingin memujinya, dan setelah menyaksikan Han Bingning ditekan, kemarahan di hatinya tidak lagi bisa ditahan. Jika bukan karena pengalaman yang sangat penting melawan seorang ahli yang penting bagi Han Bingning, dia akan lama menyerang. Sedikit kendali dia lenyap seketika dengan serangannya. Kegembiraan dari mencerahkan eksekusi iblis berat, bercampur dengan kemarahan karena menyaksikan Han Bingning ditekan, sudah meluncur di dada Tang Tian. Wajahnya suram saat dia mengarahkan pedang ke Lu Tianwen. Masker wajah hantu Tang Tian. Lu Tianwen menyipitkan matanya, dia menjilat bibirnya, seolah-olah dia baru saja menemukan mangsa yang menarik. Pedang dari Tang Tian tidak fantastis sama sekali, tetapi kekuatannya tidak lemah, yang memberinya tendangan. Tang Tian tidak punya niat membalas, Tai Xie telah memberitahunya tentang keluarga Lu sebelumnya. Tetapi mengenai siapa Lu Tianwen atau seberapa kuat dia, Tang Tian tidak peduli sama sekali, niat bertarung di dadanya melonjak, dia hanya ingin menyingkirkan Lu Tianwen. Sosok Tang Tian tiba-tiba menghilang. Lu Tianwen sama sekali tidak panik, dia tahu bahwa orang-orang yang terlatih dalam hukum tata ruang suka bermain game seperti itu. Lu Tianwen mencibir, hukum tata ruang terlibat menghilang dan muncul untuk terlibat dalam serangan menyelinap, tetapi perundingan terbentuk ketika ruang terpengaruh tidak dapat lepas dari akal sehatnya. Pandangannya berubah tajam, ia memutar pinggangnya, dan memutar tubuhnya di udara, tombaknya menyerupai naga yang terbang keluar dari guanya. Bang! Angin dan guntur terdengar, guntur dan kilat fanatik memunculkan tombak cahaya yang menyilaukan. Sesosok muncul tepat di depan aura tombaknya, seolah-olah dia menyambut tombak itu. Tapi, mata Lu Tianwen mengerut, postur Tang Tian sangat aneh, bilahnya menunjuk lurus ke depan, sejajar dengan tanah. Gelombang apa teknik itu? Gelombang. Melihat ujung tombak dan bilahnya akan bertabrakan, bilah yang sangat lurus itu seperti guilotin ketika tiba-tiba menebas ke bawah, sama sekali tanpa akumulasi kekuatan, tetapi tebasan itu sangat kejam. Eksekusi iblis berat. Dentang. Pisau itu benar-benar menghancurkan angin dan petir yang menyelimuti ujung tombak, dan menghantam ujung tombak itu dengan keras. Lu Tianwen hanya merasakan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke arahnya melalui tombaknya, telapak tangannya menjadi panas saat dia hampir tidak dapat mengendalikan tombak. Gelombang ini menyenangkan. Gelombang. Gelombang kekuatan yang sangat kuat. Gelombang. Lu Tianwen memegang tubuh tombak dengan erat, kekuatan bergelombang menyebabkan seluruh tubuhnya terbang seperti panah. Kekuatan dari tombak Lu Tianwen juga menyebabkan sosok Tang Tian mundur, tetapi pada saat ini, pertarungannya melonjak dengan gila-gilaan, dan sedikit mundur ini benar-benar diabaikan olehnya. Tubuhnya melaju ke depan, dia tidak menggunakan teknik penyembunyian, tetapi hanya maju melalui menginjak udara. Bang bang bang. Serangkaian suara ledakan keluar satu demi satu. Serangkaian pelat vakum telah terbentuk di bawah kaki Tang Tian, yang kemudian hancur, itu seperti jembatan ponton, sosoknya melaju ke depan seperti harimau ganas menerkam keluar dari sangkar, langsung ke arah Lu Tianwen. Gelombang sangat cepat. Gelombang. Murid Lu Tianwen mengerut lebih jauh, dia belum pernah bertemu siapapun yang bisa menggunakan teknik udara yang sedemikian aneh. Tubuh Tang Tian telah menjadi kabur dengan bergegas ke depan, tetapi Lu Tianwen jelas dapat melihat setiap gerakan Tang Tian, setiap otot yang digunakannya.
Lu Tianwen tampaknya dapat melihat aliran yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari setiap sudut tubuh Tang Tian, seperti ratusan anak sungai yang berkumpul kembali ke laut, berkumpul di bahu kanan Tang Tian. Itu tujuan, jelas menuju pisau. Eksekusi kedua iblis berat. Vena di kuil Lu Tianwen melonjak, tanpa berpikir, dia tahu bahwa tebasan itu bahkan lebih kejam dan lebih menakutkan daripada yang pertama. Dalam urgensi itu, Lu Tianwen meraung, seluruh tubuhnya melepaskan angin tumpul dan guntur, angin berwarna hijau dicampur dengan kilat berwarna perak, seolah-olah dia telah mengenakan baju besi yang indah. Dia berhenti tiba-tiba, dan dengan revolusi tombak yang kuat, dia mendorong keluar. Tombak berputar itu seperti pusaran, menghasilkan kekuatan isap yang mencengangkan, semua angin dan guntur menyelimuti Lu Tianwen tiba-tiba diserap sampai tidak ada satu tetes pun yang tersisa, angin lebat dan guntur mengalir pada tombak ini saat ini memancarkan aura yang sangat merusak. Sosok yang seperti binatang buas dan hantu, ditebas. Orang yang percaya diri dan anggun, mengulurkan tombaknya. Kedua sosok itu bentrok dengan kepala dengan ganas. Bang! Dampak gemuruh dari bentrokan itu menyebabkan gendang telinga semua orang mati rasa, gelombang kejut mengerikan yang bercampur dengan aura dan petir hijau yang tak terhitung jumlahnya, yang menghantam puncak gunung terdekat. Bang! Puncak gunung tampak seolah terpotong oleh cambuk, bebatuan dan lumpur terlempar keluar oleh apa yang tampak seperti angin puyuh, tebasan yang sangat dalam muncul tepat di puncak gunung. Bang bang bang. Gunung itu tidak sanggup menahan serangan itu, dan tanah di bawahnya segera runtuh. Kedua orang sangat menderita dari serangan itu, Tang Tian merasa seolah-olah dia telah bertabrakan dengan kepala binatang buas liar, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan terlempar ke belakang. Lu Tianwen tidak dalam posisi yang lebih baik, Tang Tian selas dipenuhi dengan kekuatan yang kuat yang membuatnya terbang seperti bola, menabrak langsung ke puncak gunung di belakangnya, mengungkapkan lubang yang sangat dalam. Semua orang tercengang oleh dampak dan efek dari bentrokan itu. Pertempuran itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia. Air mata nenek tua mengalir di seluruh wajahnya, gelombang surga telah mengasihani kami, eksekusi demonik berat keluarga Sue kami, akhirnya muncul sekali lagi. Gelombang. Ledakan tiba-tiba terjadi di dalam lubang yang dalam, sisi, angin dan petir pecah, Lu Tianwen tiba-tiba muncul di lokasi tebasan. Seluruh tubuhnya berada dalam situasi yang mengerikan, pakaiannya compang camping dan robek, mata mengungkapkan niat yang terlihat menyinggung, dia menjilat bibirnya, dan berkata, aku akan membunuh kalian semua.